Kutub Selatan bukan hanya tentang penguin dan salju yang tak berujung. Ada dunia hantu tersembunyi di dalamnya. Lihat, letaknya tepat di sini pada globe. Jangan bingungkan Antartika dengan Arktik yang berada di bagian atas peta kita. Ukurannya jauh lebih kecil dan jujur saja jauh kurang misterius. Lapisan es yang menutupi Antartika tebalnya sekitar 1 hingga 3 mil, setara dengan 16 menara Eiffel yang ditumpuk satu sama lain. Selimut raksasa ini menyembunyikan fitur dan kontur asli daratan Antartika. Kita masih belum banyak tahu tentang benua misterius ini, dan es serta salju adalah penyebabnya. Kita bahkan masih belum tahu bentuk dan ukuran asli benua ini. Memetakan Antartika tanpa sekop raksasa adalah tugas yang sangat sulit. Namun satelit belajar menembus es dengan kameranya, dan sekarang kita tahu bahwa sebenarnya ada lanskap kuno yang sangat besar dan dramatis di bawah salju hantu dari masa lalu. Sekitar 90 juta tahun lalu, Antartika jauh lebih hangat. Itu sebenarnya hutan hujan rimbun dengan banyak tanaman dan mungkin penuh kehidupan. Bahkan ada sungai yang mengalir di sana. Lalu esnya datang. Ini terjadi sekitar 34 juta tahun lalu selama transisi dari Eosen ke Oligosen ketika planet kita mendingin secara signifikan. Itu adalah awal dari salah satu zaman es kita. Daratannya tetap ada, tetapi kini tersembunyi di bawah es dan salju yang makin lama makin tebal. Bagi mata biasa, Antartika berubah menjadi gurun putih yang luas, datar, dan tanpa ciri khas. Waktu pun berlalu. Lempeng es raksasa ini bergerak, menghaluskan dan menggeser tanah di bawahnya. Selama jutaan tahun, hal itu mengubah bentuk daratan tersebut. Sekarang, jika kita melihat di bawah es, tidak akan ada tanda-tanda kutub selatan yang asli, kecuali di satu tempat. Di daerah-daerah di mana esnya sangat tebal dan tidak banyak bergerak, seperti di Antartika Timur, justru terjadi sebaliknya. Es itu menjadi seperti selimut super tebal yang melindungi daratan. Biasanya, hal-hal seperti angin atau hujan perlahan-lahan mengikis tanah seiring waktu mengubah bentuknya. Namun, ada selimut es pelindung ini. Selimut es ini mencegah proses-proses alami tersebut mencapai apa yang ada di bawahnya. Jadi tanahnya tetap hampir sama selama jutaan tahun, seolah-olah membeku dalam waktu. Wilayah khusus di dekat cekungan subglacial Aurora dan Schmidt ini telah menjadi hantu dari lanskap Antartika. Tempat ini nyaris tidak tersentuh, bahkan sejak pertama kali tertutup salju 34 juta tahun yang lalu. Ini adalah jejak sejarah. Sebuah tempat yang dapat memberitahu kita seperti apa rupa tanah Antartika sebelum menjadi mimpi buruk yang membeku. Saat para ilmuwan mengintip ke bawah Antartika Timur, mereka melihat hantu menakjubkan, jejak-jejak sungai yang pernah mengalir di sana jutaan tahun lalu, berbagai lembah, dan beberapa pulau kecil aneh, serta 3 bagian besar daratan yang berbentuk seperti huruf U. Itu semua maksudnya apa ya? Jadi begini, benua-benua di planet kita ini terus bergerak, meluncur di atas mantel lava panas seperti sereal di atas susu. Sepanjang sejarah, mereka beberapa kali bersatu dan terpecah. Ratusan juta tahun lalu, beberapa benua merupakan bagian dari satu Gondwana yang sangat besar. Antartika adalah salah satunya. Dulunya, itu adalah satu daratan yang sangat luas. Namun ketika Gondwana terpecah, benua malang itu tergang oleh kekuatan tektonik. Bagian-bagian tanah ditarik menjauh satu sama lain, suara mendesing dan mereka terpecah belah. Dan begitulah cara kita mendapatkan blok tanah besar di bawah lapisan es tebal. Para ilmuwan sekarang ingin mengeksplorasi hantu ini lebih jauh. Namun untuk mempelajarinya lebih dalam, mereka harus mengebor es seperti memakai sedotan untuk mencapai dasar milkshake. Ini membantu mereka mengambil batu dan tanah dari bawah guna mempelajari sejarah dan iklim bumi. Antartika adalah benua terbesar kelima di dunia, kira-kira lebih besar dari seluruh Eropa atau Australia dan bersaing dengan seluruh Amerika Selatan dalam hal ukuran. Selain Antartika Timur, kita telah membahas bahwa ada beberapa wilayah lain, yaitu Semenanjung Antartika, Kutub Selatan, Antartika Barat, dan Laut Ross. Benua ini pada dasarnya adalah kotak pasir yang membeku.
Dan seluruh lanskapnya yang tersembunyi dan misterius sebenarnya lebih sedikit dieksplorasi dibandingkan permukaan Mars. Kita hanya tahu dengan pasti bahwa tanpa es, benua ini tidak akan hanya datar dan kosong, melainkan sebuah dunia penuh pegunungan besar dan ngarai yang luas. Bahkan ada gunung berapi yang menyala. Beberapa gunung berapi ini begitu besar sehingga puncaknya menjulang di atas lapisan salju. Di Antartika Barat saja ada setidaknya 138 gunung berapi meskipun hanya sekitar 8 atau 9 yang masih aktif saat ini. Salah satu yang paling ekstrim adalah Gunung Erebus, gunung berapi paling selatan dan tertinggi di benua ini dengan ketinggian sekitar 12.500 kaki dan terletak jauh di bawah lapisan es. Gunung ini memiliki gua-gua subvulkanik yang luar biasa indah. Suhu di sana cukup hangat sehingga bisa memakai kaos saja. Semenanjung Antartika atau Antartika kecil tampak seperti sekumpulan pulau pegunungan yang sangat dalam di bawah tanah. Wilayah ini memiliki batuan vulkanik yang lebih baru yang merupakan bagian dari cincin api Pasifik, yaitu lingkaran besar gunung berapi dan zona gempa di sekitar Samudra Pasifik. Antartika besar adalah bagian yang sangat luas. Hampir sebesar Australia, wilayah ini terdiri dari Antartika Timur dan Kutub Selatan. Di bawah es, tempat ini terdiri dari batuan yang telah ada sejak waktu yang sangat-sangat lama, termasuk zona khusus yang sudah kita sebutkan. Kamu mungkin sudah tahu bahwa Antartika hampir tidak berpenghuni manusia. Tidak heran dengan suhu rata-rata sekitar minus 46 derajat Fahrenheit. Namun meskipun tempat ini sangat dingin dan sepi, kehidupan tetap bertahan di sana. Tebak di mana? Di dunia bawah tanah. Pada tahun 2017, para ilmuwan menemukan jejak DNA dari alga, lumut, dan bahkan kemungkinan hewan kecil yang belum diketahui di gua-gua dalam. Itu berarti, bahkan dalam kondisi yang sangat ekstrim, masih ada ekosistem unik yang berkembang di kantong-kantong cacing kecil yang terisolasi di bawah salju. Ada penemuan luar biasa lainnya di bawah lapisan es ros Antartika, yaitu ekosistem yang hidup di dalam sungai bawah tanah. Para ilmuwan sudah lama menduga dunia bawah tanah Antartika memiliki beberapa danau dan sungai air tawar. Suatu hari, satelit melihat lekukan di sana. Mereka memutuskan menyelidikinya menggunakan bor air panas untuk menembus es. Saat mencapai dunia bawah tanah, mereka menurunkan kamera ke salah satu sungai air tawar tersembunyi itu. Awalnya mereka mengira hanya akan menemukan beberapa batu atau semacamnya. Namun yang mereka temukan justru ratusan amfipoda. Makhluk kecil mirip udang. Makhluk-makhluk kecil itu langsung mengerumuni lensa kamera. Udang-udang itu menutupi kamera sehingga para ilmuwan tidak bisa melihat apa yang ingin mereka amati. Cukup lucu, tapi setidaknya itu berarti memang ada ekosistem penting jauh di dalam Antartika. Sekarang mereka akan menjelajahinya dan semua ini hanyalah permulaan dari dunia bawah tanah yang misterius. Salju Antartika juga menyembunyikan ngarai terdalam di bumi di bawah Gletser Denman. Bagaimana? Palung Mariana masih menjadi titik terdalam di bumi, tapi secara geologis itu adalah bagian dari kerak samudra. Selain itu, pada tahun 1958, para penjelajah menemukan pegunungan besar di bawah es sebesar dan setinggi pegunungan Alpen yang terkenal. Pegunungan itu membentang sekitar 1.200 km dengan puncak setinggi 2,7 km. Dan semua keindahan ini terkubur di bawah bertonton es. Siapa tahu apa lagi yang bisa kita temukan di sana. Antartika menyimpan sekitar 60% dari seluruh air tawar di planet kita, yang berarti akan sangat buruk jika esnya mencair. Sebagai contoh, ada Gletser Kiamat yang secara resmi dikenal sebagai Gletser Thwaites. Ini adalah formasi es yang sangat besar, kira-kira seukuran negara bagian Florida, dan saat ini sedang mencair. Setiap tahun permukaan laut naik sebesar 4% karena Gletser ini. Jika gletser ini benar-benar mencair, permukaan laut di seluruh dunia akan naik sekitar 2 kaki, yang mungkin terdengar tidak banyak, tapi akan menjadi bencana bagi daerah pesisir. Untungnya, para peneliti menemukan bahwa bahkan jika esnya runtuh dalam 50 tahun ke depan, gletser itu sendiri tidak akan mundur secepat yang mereka khawatirkan. Gletser ini memang masih kehilangan es dengan cepat, tapi prosesnya akan berlangsung cukup lambat. Ada sesuatu yang sangat aneh yang terjadi di 12 titik yang tersebar di seluruh bumi. The Vile Vortices, seperti kata orang-orang atau vortex jahat, adalah titik-titik menyeramkan di atas Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, dan Kutub Utara dan Selatan, di mana kekuatan-kekuatan aneh tampaknya mengambil alih. Kamu mungkin pernah mendengar yang paling terkenal, segitiga Bermuda.
Dipercaya bahwa lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat terbang menghilang secara misterius di daerah ini yang terletak di antara Florida, Bermuda, dan Puerto Rico. Namun yang tidak disadari oleh kebanyakan orang adalah bahwa segitiga Bermuda sebenarnya memiliki 11 saudara kandung, dan tempat-tempat lain ini bisa jadi lebih mengerikan. Mari kita mulai dengan Mohenjo-daro. Ini adalah sebuah kota yang berkembang pesat yang terletak di wilayah yang sekarang disebut Pakistan. Dibangun sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, pusat kota ini pernah menjadi rumah bagi sekitar 40.000 orang. Namun, tiba-tiba orang-orang meninggalkannya pada tahun 1700 sebelum Masehi. Pada tahun 1940-an, seorang arkeolog menemukan 39 kerangka manusia di situs tersebut yang memicu teori bahwa kota ini pernah diinvasi oleh peradaban lain. Namun sejujurnya, sulit untuk memastikannya, karena arkeologi tidak benar-benar menjelaskan kehancuran kota itu yang tiba-tiba atau hilangnya penduduknya, maka muncullah banyak teori aneh. Salah satunya membahas tentang ras luar angkasa kuno yang mungkin pernah tinggal di sana dan angin jahat yang menyapu kota. Kota kuno lain yang memiliki misteri serupa adalah Zimbabwe Raya. Pembangunannya dimulai pada abad ke-11 dan pada puncaknya, kota ini menampung hingga 18.000 orang. Namun karena alasan yang mungkin tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya, kota ini ditinggalkan pada abad ke-15. Para arkeolog sangat tertarik dengan tempat ini dan saat itulah keadaan menjadi semakin aneh. Mereka menemukan 8 ekor burung ini yang kini disebut burung Zimbabwe. Patung-patung batu soapstone ini ditemukan duduk di atas tiang-tiang batu yang tingginya lebih dari 90 cm. Tidak ada benda semacam ini yang pernah ditemukan di tempat lain dan maknanya masih menjadi misteri. Beberapa orang berpikir bahwa setiap burung mewakili seorang raja baru. Namun teori lain mengatakan bahwa itu adalah hewan purba yang sangat disayang oleh orang-orang yang tinggal di sana. Menambah misterinya, ada legenda setempat yang membahas tentang seorang pria aneh bertubuh pendek yang kadang-kadang terlihat berkeliaran, tapi dia selalu menghilang sebelum ada yang mendekat. Lalu ada Pulau Paskah, salah satu dari 12 Phil Fortis. Pulau ini terletak di Samudra Pasifik bagian timur dan terkenal dengan hampir 1.000 patung raksasa yang disebut Moai. Kita masih belum tahu apa artinya atau bagaimana patung-patung itu dibuat. Beberapa di antaranya memiliki tinggi hampir 9 meter dan beratnya mencapai 80 ton. Saat ini tidak akan sulit untuk memindahkan dan mengukir patung-patung ini. Tapi yang kita bahas di sini adalah periode antara tahun 1100 sampai 1680. Jadi, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana mereka melakukannya. Beberapa ahli percaya bahwa patung-patung ini dibawa melintasi pulau, sementara yang lain berpikir bahwa patung-patung ini didorong dengan rol kayu. Namun teori yang paling aneh menyatakan bahwa makhluk luar angkasa ikut terlibat. Aljazair adalah negeri yang kaya akan misteri kuno, dan salah satu yang paling menarik adalah sesuatu yang disebut The Jedars. Ini adalah 13 monumen dengan dasar batu persegi dan gundukan bersudut yang dibangun antara abad ke-4 dan ke-7. Tapi bagian yang anehnya adalah tidak ada yang tahu tujuannya. Salah satunya memiliki tulisan dalam bahasa Latin, namun sudah sangat usang sehingga pesannya hampir mustahil untuk dibaca. Dugaan terbaik sejauh ini adalah bahwa monumen-monumen ini mungkin adalah makam keluarga kerajaan, meskipun tidak ada yang tahu persis siapa yang seharusnya dimakamkan di sana. Yang kita tahu adalah bahwa ada banyak mitos yang berkaitan dengan peristiwa hilang yang aneh di wilayah ini. Tempat misterius berikutnya terletak di selatan Tokyo, di Samudra Pasifik, dan disebut Segitiga Naga. Nama yang terdengar tidak asing ya. Ya, sama seperti Segitiga Bermuda, daerah ini dikenal dengan kejadian hilangnya pesawat dan kapal secara aneh. Salah satu kisah yang paling mengerikan terjadi pada tahun 1945 ketika sebuah pesawat diduga menghilang. Pilot diduga mengirim transmisi radio tepat sebelum pesawat menghilang, mengklaim bahwa ada sesuatu yang aneh yang terjadi di langit, seperti ada bukaan atau semacamnya. Meskipun kisah ini jelas menakutkan, kebenaran di baliknya dan banyak legenda segitiga naga lainnya masih diperdebatkan. Jika kamu mengetik gunung berapi Hamakulia di Google Earth,
kamu akan menemukan bahwa gunung ini terletak di cincin api Hawaii. Namun, tempat ini begitu penuh misteri sehingga sulit untuk menemukan banyak informasi tentangnya. Beberapa legenda mengatakan bahwa energi listrik yang tidak biasa terdeteksi di daerah tersebut, dan bahkan ada cerita tentang seorang saksi mata yang mengaku melihat sebuah pesawat yang terbang di atasnya menghilang dari radar. Tempat menakutkan lainnya adalah anomali Atlantik Selatan, yang merupakan area di bumi di mana radiasi alami mengalir di luar kendali. Meskipun hal ini tidak memengaruhi kehidupan kita sehari-hari di permukaan, namun memiliki dampak yang cukup besar pada atmosfer bumi. Radiasi di sana sangat kuat, sehingga bisa melumpuhkan komputer di dalam pesawat ruang angkasa dan mengganggu data yang dikumpulkan oleh satelit yang melewati area tersebut. Untuk mengatasinya, para ahli harus menambahkan perisai tambahan pada Stasiun Luar Angkasa Internasional. Anomali Atlantik Selatan juga terkait dengan peristiwa aneh yang dialami para astronot, yang disebut fenomena visual sinar kosmik. Mereka melaporkan melihat kilatan cahaya acak atau bintang jatuh di luar angkasa, tapi itu semua hanyalah ilusi. Dari radiasi liar hingga aktivitas seismik yang aneh, cekungan Wharton di Samudra Hindia adalah tempat yang dikenal dengan peristiwa tektonik yang tidak biasa. Pada bulan April tahun 2012, gempa bumi besar berkekuatan 8,6 skala Richter menghantam wilayah ini. Ini dianggap sebagai gempa bumi intralempeng terbesar yang pernah tercatat, yang berarti terjadi di dalam lempeng tektonik dan bukan di perbatasannya. Hal ini menarik perhatian para ilmuwan yang sekarang berspekulasi bahwa wilayah tersebut mungkin membentuk batas baru antara lempeng Australia dan India. Namun, untuk saat ini semua masih menjadi misteri besar. Sekarang mari kita menuju ke Samudra Pasifik, lebih tepatnya lagi ke Palung New Hebrides. Palung bawah laut ini memiliki panjang sekitar 1.200 km dan lebar 70 km. Palung ini terbentuk ketika lempeng Australia bergeser ke bawah lempeng New Hebrides. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu tempat paling menyeramkan dan terdalam di lautan. Bahaya tidak hanya terjadi di laut dalam, karena palung ini telah terhubung dengan beberapa gempa bumi yang berdampak pada Kaledonia Baru dan Vanuatu. Daerah ini juga memiliki beberapa fitur aneh. Misalnya, ketika para ilmuwan menjelajahinya, mereka tidak menemukan satupun ikan grenadir di sana. Ikan ini adalah salah satu makhluk laut dalam yang paling umum yang bisa kamu lihat di palung-palung di sekitar Pasifik. Jadi, kenapa tidak ada di sekitar Palung New Hebrides? Mungkin ikan-ikan ini tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Dua foil vortex terakhir adalah Kutub Utara dan Kutub Selatan. Keduanya berada di ujung yang berlawanan dari planet kita, tapi keduanya memiliki satu kesamaan, peristiwa hilang yang aneh. Salah satu kisah paling terkenal dari Kutub Utara terjadi pada tahun 1897. 3 penjelajah pemberani memulai perjalanan untuk mencapai Kutub Utara dengan menggunakan balon udara. Tapi mereka tidak pernah menyelesaikan misi mereka. Hilangnya mereka secara misterius tetap menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan dan paling menarik dalam sejarah penjelajahan Kutub Utara. Kutub Selatan juga dikenal dengan misteri yang sama. Dipercaya bahwa ratusan orang mungkin terkubur di bawah salju dan es di benua terdingin di bumi ini. Bahkan, dengan semua kemajuan teknologi dan pengetahuan, Kutub Selatan masih sangat berbahaya bagi siapapun yang menjelajah ke sana. Suhu bisa turun hingga hampir minus 90 derajat Celcius, dan kekuatan angin bisa mencapai 322 km per jam. Dan itu sudah cukup menjadi alasan untuk menjauh. Setelah kamu mengenal 12 foil vortex, aku akan memberitahu sesuatu yang lebih aneh lagi. Jika melihat peta, kamu akan menyadari bahwa tempat-tempat ini terletak sedemikian rupa sehingga terlihat sangat mirip di seluruh dunia. Inilah bagian anehnya. Jika kamu menghubungkan titik-titik di mana peristiwa yang tidak dapat dijelaskan ini terjadi, kamu akan mendapatkan bentuk geometris icosahedron. Ini bisa jadi hanya kebetulan, tapi fakta bahwa titik-titik misterius ini sesuai dengan bentuk ini membuatnya semakin menarik. Anda menyelam ke perairan Antartika yang gelap dan dingin. Kegelapan biru yang menakutkan menyelimuti Anda, mengingatkan Anda pada hamparan ruang terbuka yang luas. Di kedalaman ini, di mana Anda paling tidak menduga akan bertemu makhluk hidup apapun, Anda tiba-tiba mendengar suara keras dan aneh.
suara berisik seolah-olah ada bebek raksasa yang bersembunyi di dasar laut. Pada tahun 1960, peneliti pertama kali merekam suara ini dan menamakannya Bioduck, cerdik. Selama puluhan tahun mereka mencoba mengungkap misteri sumbernya. Apakah itu kraken raksasa? Sebuah pesawat luar angkasa yang jatuh ke lautan? Monster laut misterius? Atau mungkin seekor bebek raksasa? Ada banyak versi, satu lebih aneh dari lainnya. Ahli kelautan juga mendeteksi suara serupa di lokasi lain. Di lepas pantai barat Australia dan dekat Selandia Baru. Mereka merekam sinyal serupa tetapi bernada lebih tinggi yang mereka beri nama Biogoose. Sepertinya suasana menyeramkan dari cerita ini hilang dengan nama-nama seperti itu. Bagaimanapun, suara-suara ini bukanlah kejadian yang terisolasi. Suara-suara itu terjadi beberapa kali, dengan interval yang konsisten. Banyak orang awalnya mengira sumber suara ini pasti bersifat mekanis, mengingat keteraturan bunyinya. Namun, mempelajari lautan pada paruh kedua abad ke-20 sangat menantang karena keterbatasan teknologi. Meski begitu, para ilmuwan tetap gigih mengumpulkan data tentang Bioduck dan Biogoose, didorong oleh rasa ingin tahu mereka yang tak pernah puas. Seiring bertambahnya data, teori pun ikut berkembang. Akhirnya ilmuwan berhasil mengungkap misterinya. Bioduck ternyata adalah bentuk komunikasi dari makhluk hidup. Saat peneliti menganalisis suara berulang itu, mereka sadar sinyalnya tidak pernah tumpang tindih. Satu sumber akan berbicara, sementara yang lain tetap diam, yang menunjukkan adanya bentuk komunikasi. Pertanyaannya tetap, makhluk laut mana yang memiliki metode komunikasi luar biasa melalui suara dengan frekuensi yang beragam seperti itu? Jawabannya, seperti yang sudah banyak ditebak, adalah paus. Para ilmuwan membandingkan suara Bioduck dari Antartika dengan panggilan paus minke dan menemukan kemiripan yang mencolok. Suara Biogoose dari perairan di lepas pantai Australia dan Selandia Baru kemungkinan berasal dari spesies lain atau paus minke yang masih sangat muda. Namun penemuan ini justru semakin memperdalam misteri tersebut. Untuk tujuan apa suara-suara ini digunakan? Apakah para paus sedang membicarakan rencana makan malam mereka, menertawakan manusia, merekam suara mereka sendiri, atau mungkin saling berbagi wawasan mendalam tentang alam semesta? Kemungkinannya tak terbatas. Namun pengungkapan yang paling menakjubkan adalah bahwa manusia mungkin suatu hari nanti bisa belajar berkomunikasi dengan makhluk-makhluk luar biasa ini. Berkomunikasi dengan paus kini bukan lagi gagasan mustahil. Ilmuwan dari University of California bahkan telah berhasil menjalin kontak dengan paus bungkuk bernama Twain. Dalam eksperimen terobosan, peneliti melakukan percakapan 20 menit dengan mamalia laut tersebut. Beginilah cara mereka melakukannya. Para spesialis melakukan ekspedisi laut ke pantai Alaska, tempat mereka merekam suara sekelompok paus bungkuk. Kemudian mereka memutar suara-suara ini melalui pengeras suara mengirimkan sinyal kembali ke laut. Suara yang direkam menyerupai sebuah sapaan seperti, "Hai, apa kabar?" Namun dalam bahasa paus, sapaan ini digunakan oleh paus untuk memanggil satu sama lain atau menunjukkan lokasi mereka. Sekarang, segera setelah mengirimkan sinyal, para peneliti menerima respons. Twain mendekati perahu, mengelilinginya, dan membalas dengan sapaan miliknya sendiri. Ini menandai awal dari percakapan manusia paus pertama yang pernah terjadi. Selama 20 menit, para ilmuwan mengirimkan 36 sinyal kepada Twain dan setiap kali paus itu merespons. Selain itu, paus tersebut menunggu jeda waktu sebelum menjawab. Artinya, tim menerima respons dari paus, menunggu 10 detik, lalu menyalakan suara lagi. Para peneliti kemudian menunggu 10 detik dan membalas. Tampaknya Twain adalah lawan bicara yang sangat lembut. Mungkin ia adalah seorang gentleman di dunia paus. Siapa yang tahu? Atau mungkin si Chinese dan penasaran dengan interaksi yang tidak biasa ini. Sinyal-sinyal yang digunakan dalam komunikasi ini berasal dari kelompok paus, yang termasuk Twain di dalamnya. Kemungkinan besar para peneliti telah merekam suara Twain sendiri dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengannya. Dalam arti tertentu, Twain sedang bercakap-cakap dengan dirinya sendiri. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan kita dan menjelajah ke palung samudra terdalam di bumi, Palung Mariana. Sebagai pengingat singkat, Palung Mariana adalah jurang raksasa di dasar laut membentang lebih dari 1.500 mil di selatan Jepang dan mencapai kedalaman hampir 36.000 kaki di titik terdalamnya. Untuk memberikan gambaran, tinggi Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, hanya 1/10 dari kedalaman Palung Mariana. Sekarang bayangkan ini. Di dalam jurang yang dalam dan gelap ini, para ilmuwan merekam suara aneh.
Berbeda dengan biodark, suara ini terdengar seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Suara gemuruh rendah, diikuti oleh bunyi dentingan logam, mengingatkan pada suara yang dihasilkan oleh pesawat luar angkasa di film-film fiksi ilmiah. Para peneliti menamai fenomena misterius ini dengan suara biotuang. Para ilmuwan pertama kali mendeteksi suara aneh ini pada tahun 2014 selama survei akustik di Palung Mariana, dan mereka dengan cepat mengidentifikasi sumbernya, yaitu paus. Secara spesifik, paus Bright. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, para peneliti menganalisis sekitar 200.000 jam rekaman audio dari lautan dan menemukan kecocokan dengan sekelompok paus Bright. Seperti hewan lainnya, paus-paus ini menggunakan suara sebagai bentuk komunikasi. Sekarang, tahukah Anda apa lagi yang ditemukan di dasar Palung Mariana? Sebuah botol plastik. Tidak mungkin hal itu dilakukan oleh kraken atau paus atau jenis monster lainnya. Segalanya lebih sederhana di sini. Botol itu berakhir di sana karena seorang manusia. Tapi itu topik untuk video berikutnya. Baiklah, mari kita bahas satu suara lagi. Tidak ada paus kali ini, hanya suara misterius di tempat paling sepi di bumi. Tempat ini disebut Point Nemo, dan itulah mengapa tempat ini begitu sepi. Terletak di Samudra Pasifik Selatan, Point Nemo adalah tempat paling terpencil dari daratan manapun. Pulau terdekat berjarak 1.450 mil laut. Jaraknya hampir sama dari daratan ke segala arah lainnya. Selain itu, di sini hampir tidak ada kehidupan laut karena sedikit arus air yang mencapai tempat ini dan karenanya sedikit nutrisi yang disuplai. Dalam arti tertentu, itu adalah gurun air. Pada tahun 1997, oceanografer merekam suara sangat aneh dan menakutkan dari kedalaman wilayah Point Nemo. Itu adalah sesuatu yang sangat besar dan menakutkan. Orang-orang menyebutnya The Bloop. Begitu para jurnalis mengetahui tentang fenomena ini, orang-orang di seluruh dunia mulai menciptakan berbagai versi yang paling fantastis. Yang paling populer diantaranya adalah bahwa sumber suara itu adalah monster laut raksasa, kraken, atau makhluk lain sejenisnya. Hype seputar Bloop tidak bertahan lama. Para ilmuwan berhasil mengetahui asal-usul suara misterius itu. Ternyata suara itu berasal dari gunung es. Ketika gunung es retak dan runtuh, mereka menciptakan suara dengan frekuensi sangat rendah yang sangat kuat dan bisa terdengar dari jarak yang sangat jauh. Untuk memastikan teori ini, para ilmuwan merekam suara dari gunung es lain dan mendengar sesuatu yang mirip dengan Bloop. Oh, ngomong-ngomong, Point Nemo begitu sepi sehingga Badan Antariksa menjatuhkan satelit yang sudah tidak berfungsi di sini. Benda luar angkasa hanya jatuh ke air. Ada 99% kemungkinan tidak akan ada hewan atau manusia yang terluka akibat reruntuhan bangunan yang jatuh di tempat sepi ini. Itulah sebabnya banyak orang menyebutnya pemakaman satelit. Tetapi bagaimana jika suatu hari sebuah pesawat luar angkasa dari planet lain jatuh di sini? Bagaimana jika sudah terlanjur jatuh di titik Nemo dan kadang mengeluarkan sinyal darurat hingga menerobos lautan? Wah! Semua misteri yang Anda dengar telah terpecahkan. Bagaimana kalau kita mengakhiri video ini dengan misteri yang masih membingungkan para ilmuwan? Temui Upsweep. Salah satu suara paling misterius yang pernah terekam di lautan, itu bukan sekadar kebisingan. Ini adalah serangkaian nada menaik tajam yang diulang pada interval beberapa detik. Pertama kali ditemukan pada tahun 1991 menggunakan hidrofon yang dipasang di Samudra Pasifik. Pada awalnya, ahli kelautan menyarankan bahwa gerakan menyapu ke atas dapat dikaitkan dengan aktivitas gunung berapi atau gempa bumi bawah laut. Namun, sifat musiman dari suara tersebut dan intensitasnya yang berubah tergantung waktu dalam setahun menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Orang-orang mulai mempertimbangkan hipotesis yang berkaitan dengan kehidupan biologis di lautan. Mereka mempelajari jalur migrasi hewan laut dan perilaku mereka pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Namun, meskipun sudah banyak upaya dilakukan, sumber suara tersebut belum berhasil diidentifikasi. Beberapa penelitian menyarankan bahwa Upsweep mungkin berhubungan dengan spesies ikan tertentu atau hewan laut lain yang mengeluarkan suara untuk berkomunikasi atau bernavigasi. Namun, belum ada yang berhasil membuktikannya. Danau Michigan adalah salah satu danau air tawar terbesar dan paling misterius di Amerika Serikat. Dan sekarang, jauh di dalamnya, para ilmuwan telah menemukan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Kawah bulat yang luas yang tersebar di seluruh dasar danau. Semuanya dimulai pada tahun 2022.
Sebuah tim peneliti ingin memetakan dasar danau dan mencari beberapa bangkai kapal. Pada awalnya mereka yakin itu hanya akan berupa medan berbatu atau petak-petak berpasir. Namun, apa yang mereka lihat di layar sonar membuat mereka tercengang. Bentuk-bentuk melingkar aneh yang terlihat terlalu sempurna untuk menjadi alami. Kawah-kawah ini bersembunyi sekitar 152 meter di bawah permukaan, di tempat-tempat di mana air berubah menjadi gelap dan tidak bisa ditembus. Kawah-kawah ini sangat besar, mulai dari 91,5 hingga 183 meter. Kawah-kawah ini juga memiliki kedalaman hampir 12 meter, dan jumlahnya lusinan, tersusun rapi seperti jejak kaki. Namun tim tidak tahu makhluk apa itu. Kemudian pada Agustus 2024, misteri itu semakin dalam. Dengan menggunakan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh, mereka melihat lebih dekat pada formasi-formasi ini. Ada sekitar 40 kawah. Tidak ada yang pernah melihat yang seperti ini sebelumnya di Great Lakes. Apa yang bisa menciptakan kawah-kawah itu? Mungkinkah mereka kawah kuno? Mungkin sisa-sisa dari suatu peristiwa geologi yang hilang ditelan waktu? Jika itu yang terjadi, anehnya lubang-lubang ini mungkin sudah ada di sana sejak lama, tidak terganggu. Teori-teori mulai bermunculan. Salah satu kemungkinannya adalah lubang runtuhan atau doline. Pada dasarnya itu adalah lubang yang tiba-tiba muncul di tanah ketika lapisan permukaan runtuh. Batuan di bawah permukaan yang biasanya terbuat dari batu kapur perlahan-lahan dilarutkan oleh air dari waktu ke waktu, sehingga menciptakan rongga di bawah tanah. Ketika permukaan di atas rongga-rongga tersebut tidak dapat lagi menahan beratnya sendiri, maka akan runtuh, dan ini membentuk sebuah lubang. Bayangkan saja seperti saat kamu menusukkan sedotan ke dalam tutup minuman. Lubang runtuhan dapat berupa lubang kecil atau besar yang membentang hingga 610 meter. Lubang runtuhan bisa terjadi secara bertahap atau sekaligus. Kadang-kadang lubang runtuhan bisa menelan seluruh mobil atau bahkan bangunan. Dan Danau Michigan berada di atas batuan kapur. Batuan ini sangat mudah terkikis ketika air mengalir melaluinya. Lubang runtuhan seperti ini telah ditemukan di Danau Huron dan bentuknya mirip. Tetapi ada beberapa kejanggalan dengan teori ini. Misalnya, sangat aneh bagaimana mereka semua bisa begitu besar. Juga aneh dan sangat jarang terjadi lubang runtuhan di dasar danau. Lubang-lubang itu juga agak menyerupai pola lurus. Lubang-lubang itu tampaknya memanjang ke arah selatan, membentuk garis yang longgar yang cukup aneh. Jika ini adalah lubang runtuhan, maka mereka pasti tidak mengikuti aturan geologi yang biasa. Meskipun mungkin ada proses baru yang tidak biasa yang terjadi di bawah permukaan danau yang belum kita temukan. Namun, ada teori lain, yaitu gletser. Gletser adalah sungai es yang liar. Gletser menutupi sebagian besar bumi selama zaman es terakhir. Dan gletser sangat kuat. Meskipun mereka mungkin bergerak lambat, terkadang hanya beberapa inci per hari. Mereka memiliki bobot yang sangat besar, sehingga dapat membentuk kembali seluruh lanskap selama ribuan tahun. Gletser dapat menggiling dan meraup tanah di bawahnya. Gletser pada dasarnya seperti bulldozer raksasa. Beratnya dikombinasikan dengan gerakannya yang lambat namun mantap, meratakan semua yang ada di bawahnya, bebatuan, tanah, bahkan batuan dasar. Hal ini dapat menciptakan cekungan yang dalam di permukaan bumi yang disebut palung glasial. Selama zaman es, ada banyak gletser di seluruh Amerika Serikat bagian utara, termasuk wilayah Great Lakes. Jika mereka bergerak melintasi tempat yang sekarang menjadi Danau Michigan, mereka bisa saja mengukir lubang yang dalam ini. Gletser sering kali bergerak dalam jalur yang cukup lurus. Saat bergerak, gletser menyebabkan medan terkikis, tetapi erosi yang dihasilkan bervariasi berdasarkan medan. Kadang-kadang ada tempat di mana batuan dasarnya lebih lunak atau retak, dan tempat-tempat ini lebih mudah diukir dan dihancurkan oleh gletser. Hal ini dapat menjelaskan mengapa beberapa lubang bisa lebih besar dan lebih dalam daripada yang lain. Batuan dasar yang lebih keras tidak terlalu terpengaruh. Tetapi, biasanya hal ini mengarah ke cekungan berbentuk bulan sabit yang dikenal sebagai chatter marks.
Tanda-tanda itu lebih mirip alur daripada kawah besar yang melingkar seperti yang ada di Danau Michigan. Setelah gletser mencair, Great Lakes terbentuk. Jika kawah-kawah tersebut terbentuk oleh mereka, maka kawah-kawah tersebut mungkin terisi air dan menjadi bagian dari Danau Michigan. Teori ini lebih seperti sebuah spekulasi, jadi kita membutuhkan lebih banyak bukti. Tapi ada lapisan lain dari misteri ini. Kawah-kawah itu bukan hanya formasi geologi yang menarik. Kawah-kawah itu bisa jadi menyimpan petunjuk berharga tentang kehidupan awal di bumi. Sebagian Danau Michigan, terutama yang gelap, relatif rendah oksigen. Ini seperti versi ringan dari lingkungan laut dalam yang sering kali hanya memiliki sedikit elemen ini. Sebagai contoh, ventilasi hidrotermal jauh di dalam lautan, lubang bawah air di kerak bumi dengan air panas yang kaya mineral, yang seringkali sangat rendah oksigen. Tetapi, beberapa organisme menyukai tempat-tempat seperti ini. Misalnya, udang oposum, makhluk kecil yang mirip udang yang menyukai perairan yang dingin dan dalam. Mereka mendapatkan namanya karena mereka memiliki kantong untuk membawa anak-anak mereka sampai mereka siap untuk mandiri, seperti oposum. Atau ikan sculpin laut dalam, ikan kecil yang hidup di dasar laut yang juga menyukai danau yang dingin. Mereka beradaptasi dengan baik untuk hidup di perairan yang gelap dan biasanya tinggal di dekat dasar danau. Dan organisme aneh seperti kerang kuaga yang invasif yang terlihat seperti kerang biasa. Ini adalah kerang air tawar kecil yang telah menyebar ke Great Lakes. Mereka menempel pada permukaan yang keras dan dapat menyebabkan masalah bagi ekosistem dengan bersaing dengan spesies asli untuk mendapatkan makanan dan ruang. Semua orang ini bisa saja ada di Danau Michigan, dan bahkan lebih banyak lagi. Mungkin ada mikroba atau bahkan bakteri yang secara khusus beradaptasi dengan kondisi yang keras ini, seperti yang ada di Danau Huron. Hanya ada segelintir makhluk yang bisa bertahan hidup di dalam kawah-kawah ini, dan mempelajarinya bisa memberi kita wawasan tentang bagaimana kehidupan pernah berkembang di lautan purba bumi yang miskin oksigen. Itu karena di tempat yang mirip dengan tempat inilah beberapa bentuk kehidupan paling awal berkembang. Bumi purba memiliki atmosfer yang mengandung sedikit oksigen, meskipun jauh lebih panas, dan mikroba purba beradaptasi dengan hal ini. Great Lakes, khususnya Danau Michigan, selalu memiliki reputasi seram. Seperti bahkan misi ini diselenggarakan untuk mempelajari bangkai kapal. Ada sekitar 6.000 bangkai kapal di Great Lakes. Banyak dari bangkai kapal ini masih berada di dasar danau, diawetkan oleh air yang dingin dan segar. Dan bangkai kapal bukanlah satu-satunya hal aneh yang terkait dengan Great Lakes. Selama bertahun-tahun, ada banyak cerita tentang hilangnya benda-benda yang tidak dapat dijelaskan. Kapal dan bahkan pesawat telah lenyap tanpa jejak. Danau-danau ini, yang seringkali terlihat tenang di permukaan, bisa tiba-tiba berubah menjadi berbahaya dengan badai yang tak terduga dan ombak besar, yang menyebabkan kejadian-kejadian misterius ini. Belum lagi hal-hal menyeramkan yang dilihat orang-orang di sana selama berabad-abad, seperti cahaya hantu di atas air atau pola cuaca yang aneh, seperti kabut yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Pada tahun 2007, mereka bahkan menemukan beberapa struktur prasejarah yang terlihat seperti Stonehenge di sana. Ya, itu jauh lebih kecil, tapi tetap saja. Terletak sekitar 12 meter di bawah permukaan di jantung Grand Traverse Bay dan diperkirakan berusia sekitar 9.000 tahun, jauh lebih tua dari Stonehenge. Sepertinya ini adalah jejak mereka yang tinggal di daerah ini ribuan tahun yang lalu. Batu-batu besar ini tersusun dalam pola berkelok-kelok yang membentang sepanjang 1,6 km. Ukurannya bervariasi, mulai dari sebesar bola basket hingga mobil kecil. Namun, ada satu yang paling menonjol, yaitu batu besar setinggi 1,1 hingga 1,2 meter dengan lebar 1,5 meter. Batu ini diukir dengan gambar mastodon, makhluk yang menjelajahi bumi sekitar 11.000 tahun yang lalu sebelum punah. Mungkin tenggelam di sana selama akhir zaman es terakhir yang disebutkan. Periode ini telah membentuk kembali wilayah tersebut. Tempat ini berada di bawah air sekarang, tetapi pada masa lalu,
tempat ini masih berupa daratan. Jadi, batu-batu itu mungkin dibuat oleh orang-orang yang tinggal di sana, meskipun kita tidak yakin mengapa. Apakah batu-batu itu digunakan sebagai tirai untuk berburu? Atau apakah itu semacam kalender kuno? Siapa yang tahu? Hanya sekitar 15% dari dasar Great Lakes yang telah dieksplorasi. Sekarang, para ilmuwan bersiap untuk menyelami misteri ini lebih dalam, baik secara harfiah maupun kiasan. Mereka ingin menganalisis dasar danau yang mengelilingi kawah, dengan harapan mungkin ada sesuatu di lingkungan sekitar kawah yang menyebabkan kawah-kawah itu muncul. Mereka memiliki inisiatif seperti Lakebed 2030. Misi ini harus memetakan seluruh lanskap bawah air. Ini akan membantu kita mempelajari banyak hal menarik tentang Danau Michigan dan masa lalu planet kita. Siapa yang tahu rahasia apa lagi yang disembunyikan oleh air yang gelap ini? Kamu akan terkejut saat mengetahui penemuan yang mengubah hidup seseorang hanya dengan menjelajahi Google Maps. Seperti orang ini yang menemukan kawah mencurigakan dan mungkin telah membuat penemuan ilmiah besar. Pada tahun 2024, Joel Lupon dari Kanada merencanakan perjalanan berkemah santai di tanah kelahirannya. Dia membuka Google Earth dan memperbesar wilayah Côte Nord Quebec. Saat itulah dia melihatnya struktur bulat yang tidak biasa ini. Hasil pengukurannya sangat mengesankan, 15 km dari satu titik ke titik lainnya, dan tampaknya ada sebuah danau di sebelahnya. Dia segera mencetak layar dan mengirimkan gambar tersebut ke seorang ahli geofisika Prancis untuk mengetahui apakah dia tahu tentang hal itu. Seringkali gambar-gambar ini ternyata bukan apa-apa atau hanya watermark Google Earth. Tapi dia terkejut ketika membuka emailnya dan melihat balasan dari sang ilmuwan. Ahli geofisika itu mengatakan bahwa jika dilihat dari topografinya, Lupon mungkin telah menemukan area tumbukan meteor. Area yang terkena dampak sangat sulit untuk diidentifikasi karena telah ada selama jutaan tahun, sebagian besar bentuknya telah banyak berubah akibat erosi. Para ilmuwan menyebut area ini sebagai struktur tumbukan. Struktur ini biasanya berbentuk lingkaran atau seperti kawah dan terbuat dari batuan dasar yang berubah bentuk. Ini terjadi ketika meteor jatuh ke permukaan bumi. Masalahnya adalah karena kawah menciptakan dinding besar di sekelilingnya, area ini biasanya disalahartikan sebagai pegunungan. Itulah yang membuat penjelajah Kanada ini bingung, tapi ahli geofisika Prancis yang menganalisis kasus ini memberinya harapan. Formasi aneh di Quebec itu telah diklarifikasikan sebagai jenis formasi vulkanik. Setelah Lupon membawa topik ini kembali ke dalam agenda, para ilmuwan harus menggali lebih dalam untuk menemukan kebenarannya. Hingga penemuan terbaru ini, para ilmuwan mengira area tersebut terlihat seperti itu karena beberapa formasi vulkanik. Hal ini sebenarnya normal karena hal-hal lain seperti vulkanisme dan sinkhole dapat disalahartikan sebagai kawah tumbukan. Untuk memverifikasi, mereka meminta beberapa sampel dari situs tersebut dan ini adalah cara yang lebih dapat diandalkan untuk memeriksa fakta apakah meteor mendarat di sana atau tidak. Ketika menghantam bumi, meteor membawa berbagai jenis mineral dari luar angkasa. Itulah keistimewaan kawah tumbukan. Kawah-kawah ini mengungkap hubungan antara bumi dan alam semesta di luar sana. Saat ini para ilmuwan telah membuat katalog sebagian besar mineral yang berasal dari planet kita. Ketika mencari struktur tumbukan, mereka biasanya mencari hal-hal seperti tinnite dan kamacite yang hanya bisa ditemukan dalam meteor. Kawah tumbukan terbesar di dunia yang diketahui adalah Kawah Vredefort yang terletak di Afrika Selatan. Kawah besar ini terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Asteroid yang membentuknya diperkirakan merupakan salah satu asteroid terbesar yang pernah menghantam planet bumi. Ketika para peneliti mendapatkan hasil dari situs tersebut di Kanada, mereka mengkonfirmasi situs tersebut mengandung zirkon, mineral yang cenderung menunjukkan area tumbukan. Tidak ada cara untuk menjamin bahwa Lupon benar-benar menemukan kawah tumbukan, tapi para ilmuwan sedang mengatur misi penelitian ke daerah tersebut untuk memastikannya. Jika ternyata itu benar-benar kawah tumbukan, ini adalah berita yang sangat besar karena penemuan terakhir dibuat pada tahun 2013.
Salah satu penemuan memukau lainnya datang dari seorang anak laki-laki yang berusia 15 tahun, William Gadoury, yang juga orang Kanada. Dia senang mencari kota-kota maya yang telah lama hilang. Berbeda dari cerita sebelumnya, William memiliki niat dan metodologi penelitian. Dia telah mempelajari banyak buku tentang peradaban Maya dan dia percaya suku Maya membangun kota mereka berdasarkan bintang-bintang di langit. Jadi dia membuka buku dan memetakan semua kota yang telah ditemukan. Dan saat itulah dia menyadari sesuatu yang penting, ada sebuah area di semenanjung Yucatan di Meksiko di mana para arkeolog telah menemukan 2 kota Maya. Tapi pada peta konstelasi ada 3 bintang dan dia berpikir, mungkinkah ini berarti ada sebuah kota yang hilang yang menunggu untuk ditemukan di dekatnya? William Gadoury dikenal sebagai seorang jenius dalam bidang sains dan bahkan telah memenangkan penghargaan untuk teori rasi bintang ini. Ketika dia menyadari ada kota ketiga yang hilang dari 20 rasi bintang yang dia teliti, dia mulai mencari foto satelit di Google Earth yang dapat membantunya memecahkan misteri ini. Kemajuan teknologi satelit telah memberikan cahaya baru pada kota-kota Maya yang telah lama hilang seperti Tikal yang terletak di jantung hutan Guatemala. Tikal diyakini sebagai ibu kota kekaisaran Maya kuno. William punya harapan, jadi dia menghubungi seorang teman di Badan Antariksa Kanada untuk memverifikasi apa yang dia temukan. Karena ia telah memenangkan penghargaan untuk penelitiannya, ia memiliki teman di posisi penting, saat itulah segalanya menjadi menarik. Menurut gambar-gambar tersebut, ada sebuah area persegi yang luas di perbatasan Meksiko dan Belize yang tampak seperti sisa-sisa kota. William membawa gambar-gambar itu ke seorang ahli penginderaan jauh. Mereka mempelajari gambar-gambar tersebut secara menyeluruh dan menyimpulkan bahwa area tersebut mungkin memiliki 30 bangunan dan bahkan sebuah piramida besar. William menamai kota baru yang ditemukannya sebagai Mulut Api, tapi teorinya sangat diperdebatkan di dalam komunitas arkeologi dan banyak ahli suku Maya yang berusaha menyanggah temuan William. Para ahli mengatakan teori rasi bintang terlalu tidak ilmiah. Para antropolog dan astronom terkenal mengatakan metodologi yang digunakan William adalah sebuah tindakan imajinasi yang kreatif. Tapi tetap saja ada seorang remaja berusia 15 tahun yang hampir menemukan kota Maya yang telah lama hilang. Itu menurutku cukup menarik sih. Bagaimana dengan titik-titik kecil yang muncul pada gambar Google Earth? Lingkaran-lingkaran aneh dan berbintik-bintik ini ditemukan di tengah-tengah gurun Aljazair. Seorang pengguna YouTube yang sedang menjelajahi Google Earth menemukan lingkaran-lingkaran ini dan mendapati bahwa orang-orang telah memperdebatkan asal-usulnya selama bertahun-tahun. Dia mengira lingkaran-lingkaran itu adalah kesalahan dari citra satelit. Ada lusinan di antaranya membentang bermil-mil dalam garis lurus, mereka jauh dari kota, jalan raya, atau aktivitas manusia, sehingga sulit untuk memahami apakah itu buatan manusia atau hanya fenomena alam. Untuk memecahkan misteri ini, ia mewawancarai orang-orang yang mengambil gambar Google Earth. Dia menemukan foto-foto itu 100% benar. Lingkaran-lingkaran itu ada di sana dalam kehidupan nyata. Lingkaran-lingkaran itu muncul di beberapa gambar dari beberapa tahun. Pada awalnya dia menduga itu adalah hasil dari aktivitas minyak. Aljazair adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam, jadi hal ini masuk akal. Untuk mengetahui apakah daerah tersebut layak untuk diekstrasi, perusahaan biasanya melakukan survei seismik. Survei ini merupakan cara untuk menganalisis permukaan bumi dengan mengirimkan gelombang kecut ke dalam tanah. Bergantung pada bagaimana gelombang itu memantul kembali, kamu akan tahu apa yang ada di bawah tanah. Ada kemungkinan lain. Sahara adalah daerah yang sangat kering di planet ini. Suhu tinggi rata-rata di musim panas lebih dari 40 derajat Celcius. Untuk bertahan hidup di sana, orang perlu menemukan cara untuk mengakses air. Jadi dugaan keduanya adalah bahwa lingkaran-lingkaran itu adalah semacam reruntuhan atau sisa-sisa sumur air kuno. Tapi ketika berbicara dengan seorang ahli, dia menemukan bahwa itu bukanlah sumur air kuno. Kamu bisa melihat beberapa konstruksi tradisional ini di kota-kota lain di Google Earth. Semuanya terlihat sangat berbeda dengan lingkaran misterius itu.
Dia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Aljazair untuk mencari tahu kebenarannya. Dia berkendara sejauh 160 km ke jantung gurun dan ketika sampai di sana, dia melihatnya. Sebuah kawah besar yang digali di atas pasir dikelilingi oleh 12 lubang yang kecil. Itu tampak seperti nenek moyangnya jam modern. Di sana dia menemukan sesuatu yang tidak dapat dia temukan di Google Earth. Kabel logam yang tipis. Ketika sang YouTuber yang penasaran dan timnya itu mulai menggali pasir, mereka menemukan dinamit tua dan juga beberapa kaleng sarden. Ternyata mereka menyembunyikan kebenaran. Lingkaran Sahara, demikian sebutannya, bukanlah sisa-sisa sejarah survei seismik. Pada saat lingkaran-lingkaran itu dibuat, teknologi ini bahkan belum ada. Itu pasti terkait dengan eksplorasi minyak. Lubang-lubang dinamit itu adalah metode kuno untuk mencari minyak. Dan kaleng-kaleng sarden itu gimana? Kaleng-kaleng itu ditinggalkan oleh para pekerja yang sedang menjelajahi wilayah tersebut. Satu lagi misteri Google Earth terpecahkan. Lihat bagaimana semenanjung Antartika terlihat mirip Amerika Selatan tapi terbalik. Ini bukan cuma kebetulan, melainkan bukti dari perpisahan 30 juta tahun lalu. Benua-benua ini dulunya menyatu, tapi perpisahan mereka melahirkan arus laut yang begitu kuat sehingga mampu membekukan Antartika dan membentuk landskapnya. Begini ceritanya. Lempeng tektonik bergerak dan membuka sebuah lorong sangat sempit di lautan. Dengan lebar sekitar 804 km, memaksa 130 juta meter kubik air mengalir ke dalam sedotan geologis ini. Inilah kelahiran arus laut yang lebih kuat dari sungai Amazon. Arus air laut ini yang disebut arus lingkar Antartika mengalir dalam gerakan melingkar searah jarum jam karena angin kencang yang berembus di sana. Gerakan melingkar di sekitar Antartika ini menyebabkan erosi, membentuk daratan benua menjadi lingkaran. Kecuali semenanjung ini, yang perlahan terseret ke timur seperti anak kecil yang menolak meninggalkan taman bermain. Tunggu, Amerika Selatan dan Antartika dulunya menyatu? Ya, dulu Amerika Selatan, Australia, dan Antartika adalah bagian dari sebuah benua super yang disebut Gondwana, yang juga mencakup Afrika. Saat itu, Amerika Selatan dan Antartika dihubungkan oleh jembatan darat yang disebut Jembatan Darat Antartika, yang merupakan hutan rimbun dan hijau dan juga jalur dinosaurus yang besar. Ya, kamu gak salah dengar, dinosaurus. Dino berusia 95 juta tahun, yang namanya gak bisa kuucapkan, maaf, ditemukan di Australia, dan ilmuwan mendapati dino ini sebagai sepupu jauh Sarmintosaurus dari Argentina. Rahangnya sama, gigi serinya sama, semuanya sama. Mereka seperti kembar identik yang dipisahkan lautan. Kok bisa? Itu karena dulu Antartika bukanlah gurun yang membeku, melainkan hutan hujan beriklim sedang, seperti Oregon, menjadikannya rute perjalanan yang cukup nyaman untuk keluarga dino. Tapi jembatan darat bukan hanya untuk dinosaurus. Sekitar 40 juta tahun yang lalu, nenek moyang hewan berkantung di Australia berjalan ke wilayah Down Under dari Amerika Selatan. Melalui rute Antartika, ini bukti lain bahwa benua-benua ini dulunya saling terhubung. Semua berjalan damai bagi dinosaurus dan hewan bergantung sampai tanah mulai bergerak. Inilah yang disebut oleh seorang ilmuwan Jerman sebagai teori pergeseran benua pada tahun 1912. Ilmuwan Jerman ini melihat pantai Amerika Selatan dan berkata, "Hei, sepertinya ini bisa pas menempel ke pantai Afrika." Seperti Sherlock Holmes, dia melihat apa yang orang lain abaikan selama berabad-abad. Benua-benua itu jelas merupakan potongan dari puzzle yang besar. Dan dia benar. Jadi begini, planet bumi terbentuk dari banyak lapisan batuan dan logam, seperti bawang merah kosmik. Lapisan terluar, litosfer, terbagi menjadi lempeng-lempeng tektonik cukup padat yang bergerak di atas lapisan batuan yang lebih lunak dan agak cair, seperti es yang licin. Inilah sebabnya lempeng-lempeng bergerak dan terus mengubah bumi selama miliaran tahun. Dengan superkontinen terbentuk dan terbelah sesuai siklus, layaknya bom bongkar dalam gerak lambat. Pergerakan ini cukup lambat karena kebanyakan lempeng tektonik hanya bergeser 0 hingga 10 cm setiap tahun, kecuali lempeng Nazca yang bergeser 20 cm secepat pertumbuhan rambutmu. Tapi jangan biarkan kecepatannya menipumu. Lempeng yang bergerak ini adalah pembentuk utama planet.
Tarian lambatnya memberi segalanya, mulai dari gempa yang membentuk pegunungan seperti Himalaya hingga retakan yang melahirkan samudra seperti Atlantik. Ini karena kerak samudra padat dan berat seperti batu, sementara kerak benua mengapung seperti gabus. Perbedaan kepadatan ini menjelaskan kenapa benua bisa ada. Tanpanya, bumi akan tertutup sepenuhnya oleh lautan dangkal. Proyek renovasi planet yang berjalan lambat inilah yang membuat Amerika Selatan dan Antartika terpisah 30 juta tahun lalu. Lempeng-lempeng di bawah benua-benua ini mulai terpisah dalam proses yang disebut perpanjangan kerak bumi. Seperti adonan pizza yang direnggangkan perlahan hingga menipis dan terbelah. Ketika meregang, kerak bumi menjadi semakin tipis dan rapuh dan akhirnya retak seperti permukaan danau yang mengering. Semua ini melahirkan lempeng tektonik baru, lempeng Scotia, yang muncul di antara Amerika Selatan dan Antartika. Untuk sementara, sebagian lempengan ini tetap di atas air sebagai tali terakhir dari jembatan darat Antartika, seperti benang terakhir yang menghubungkan hoodie-mu setelah red slitingnya patah. Sambungan terakhir ini mungkin saja bertahan sebagai rantai pulau-pulau, tapi sama seperti hoodie yang rusak itu, sambungannya nggak akan bertahan selamanya. Akhirnya, lempeng yang kecil tapi kuat ini memutus jembatan darat yang menghubungkan kedua benua. Sama seperti lempeng tektonik lainnya, yang satu ini juga terus bergerak. Ketika bergeser ke arah timur, lempeng ini membuka jalur air baru yang disebut Selat Drake dan perlahan menutupi jembatan darat Antartika dengan air laut. Prosesnya seperti membuka pintu lift, awalnya hanya berupa celah, kemudian semakin lebar hingga sambungannya benar-benar putus. Perpisahan geografis ini memiliki konsekuensi mengerikan. Selat Drake memungkinkan terbentuknya arus lingkar Antartika, menciptakan lingkaran air dingin tak berujung yang mengisolasi Antartika, membentuk daratannya, dan bahkan mendinginkan seluruh planet. Arus ini seperti dinding di sekeliling Antartika, menghalangi air hangat dan spesies invasif sekaligus mengatur iklim global. Pada akhirnya, Antartika berubah menjadi kotak es yang 98%-nya tertutup lapisan es dan menampung sekitar 61% air tawar di bumi. Saat ini benua ini menyandang predikat sebagai tempat paling berangin, kering, dan dingin di bumi. Benua ini merupakan gurun beku yang suhunya bisa mencapai minus 89 derajat Celcius. Cukup untuk membekukan napasmu di udara. Lapisan es di sana bisa setebal lebih dari 1,6 km dan meluas lebih jauh lagi di musim dingin untuk menutupi area yang lebih besar dari Amerika Serikat. Saat ini, jika ingin pergi ke Antartika, rute laut tercepat adalah melalui Selat Drake, perairan selebar 804 km yang cukup sempit untuk angin bisa berembus melintasi ribuan mil. Berubah menjadi ombak dahsyat yang menjulang hingga 15 meter. Meskipun pada hari yang tenang, ombak yang tercipta bisa setinggi 4 hingga 5 meter. 2 kali lebih tinggi dari ombak Atlantik. Mungkin inilah alasan kenapa para pelaut menyebut bentangan laut ini sebagai Drake Shake. Pergerakan tektonik bukan hanya tentang pergeseran benua, ini adalah sistem pendukung kehidupan utama bumi. Sekitar setengah dari panas planet kita berasal dari peluruhan radioaktif di dalam inti. Terima kasih uranium-235. Seperti reaktor nuklir alami. Panas ini adalah sumber dari banyak hal, mulai dari gunung berapi hingga pergerakan lempeng yang pernah menghubungkan Antartika dengan Amerika Selatan. Dan panas ini hanya bisa keluar dari inti bumi karena pergerakan tektonik. Tanpa mesin panas internal ini, bumi akan menjadi seperti Mars. Ketika lempeng bergerak dan melepaskan panas, gas CO2 juga dilepaskan ke atmosfer yang mengatur suhu planet kita. Dan ketika lempeng bergerak di bawah air, CO2 banyak terbawa kembali ke bagian dalam bumi, mendaur ulang gas ini. Inilah sebabnya lempeng-lempeng tersebut bisa mengubah udara, iklim, dan bahkan evolusi kehidupan kita hanya dengan bergerak. Tapi miliaran tahun lalu, lempeng-lempeng ini nggak bergerak. Saat itu, bumi seperti mengenakan cangkang keramik padat dengan banyak retakan. Namun meski tanpa pergerakan tektonik, panas berhasil keluar melalui retakan-retakan ini dalam proses yang disebut tektonik lempeng stagnan, yang memulai semua kehidupan di bumi. Pergerakan tektonik bukan hanya terjadi di masa lalu. Gempa bumi adalah bukti nyata bahwa pergerakan nggak hanya terjadi hari ini, tapi mungkin akan terulang lagi dalam skala yang lebih dramatis di masa depan. Untuk membentuk superkontinen seperti Pangaea, megakontinen yang lebih kecil harus saling bertumpuk.
Para ilmuwan memprediksi proses serupa akan menciptakan superkontinen baru yang disebut Pangaea Proxima dalam 250 juta tahun lagi. Saat itu manusia mungkin sudah punah atau tinggal di Mars, tapi tarian tektonik bumi akan terus berlanjut bahkan tanpa kita. Lumayan untuk sesuatu yang bergerak lebih lambat dari kemacetan lalu lintas. Ternyata Antartika dan Amerika Selatan dulunya bersahabat sebelum drama tektonik memisahkan mereka. Seperti perpisahan tragis yang membuat salah satunya membeku. Sekarang, mereka menjadi cerminan satu sama lain dari seberang Selat Drake. Sungguh dramatis. Badai bisa jadi jauh lebih menakutkan daripada yang sering kita sadari, terutama karena badai dapat memicu gempa bumi. Fenomena yang mengejutkan dan menakutkan ini, yang dikenal sebagai gempa badai, ditemukan secara tidak sengaja belum lama ini. Semuanya berawal dari para ilmuwan yang mencoba mencari tahu lebih banyak tentang gempa bumi dengan frekuensi rendah. Kita berbicara tentang gempa bumi yang sangat lemah, sehingga kita tidak dapat merasakan getarannya. Lihatlah di bawah kaki kita. Bumi terus bergetar dengan cara yang halus dan tak henti-hentinya, yang tidak dapat kita dengar atau lihat tanpa peralatan yang tepat. Dengungan geologis ini bisa dikatakan didorong oleh pergerakan lautan yang menutupi sekitar 70% permukaan planet kita. Para ilmuwan telah menemukan bahwa dengungan ini sebenarnya dapat memberikan catatan yang berguna tentang kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui dari mana asalnya, para ahli menggunakan peralatan yang dikenal sebagai seismometer. Kamu bisa membayangkan alat ini sebagai telinga kecil yang menempel ke tanah. Alat ini bisa menangkap semua jenis getaran, seperti penggemar yang melompat-lompat saat konser idola mereka, pesawat yang sedang terbang, atau bahkan gempa bumi yang sangat jauh yang mengguncang tanah. Gempa bumi berfrekuensi sangat rendah sulit untuk dilacak dalam jarak jauh karena sinyal yang dihasilkannya dapat terlihat berbeda pada alat pengukur yang berbeda. Untuk mengatasi masalah ini, para ahli menemukan cara untuk melacak sinyal-sinyal ini dengan menggabungkan pembacaan dari area yang lebih kecil, seperti menyusun teka-teki. Namun, ketika melakukan hal ini, mereka menemukan serangkaian peristiwa aneh yang terlihat mirip dengan gempa bumi yang mereka pelajari, tapi tidak persis sama. Hal aneh pertama yang mereka perhatikan adalah bahwa fenomena spesifik ini bersifat musiman. Misalnya, fenomena ini tidak pernah terjadi antara bulan Mei dan Agustus. Hal ini sangat berbeda dengan gempa bumi yang bisa terjadi kapan saja sepanjang tahun. Hal aneh kedua adalah gempa bumi biasanya lebih banyak terjadi di bagian barat Amerika Serikat, di mana tanah bergerak di sepanjang retakan di permukaan. Tapi, getaran baru yang aneh ini menyebar tidak hanya di sepanjang pantai barat Amerika Utara, tapi juga ke sisi timur. Jadi, apa yang bisa memicu fenomena baru ini? Yang mereka temukan secara mengejutkan adalah bahwa banyak dari getaran ini bertepatan dengan waktu yang sama ketika badai besar menghantam Amerika Utara. Jadi, pada dasarnya, kita berbicara tentang rantai reaksi. Yang terjadi adalah selama musim tertentu, angin topan atau badai besar dapat mentransfer energi ke lautan, menciptakan gelombang yang sangat kuat. Gelombang ini kemudian berinteraksi dengan bumi yang padat, menghasilkan aktivitas seismik yang intens. Semburan energi yang lahir dari badai besar ini dapat menjalar hingga ribuan mil melintasi benua yang menyebabkan apa yang sekarang kita sebut sebagai gempa badai. Fenomena ini diyakini dapat memicu gempa bumi dengan kekuatan hingga 3,5 skala Richter. Ini berarti gempa tersebut dapat dirasakan oleh banyak orang, tapi biasanya tidak menyebabkan kerusakan. Namun bukan berarti kita bisa bersantai-santai sekarang, karena air laut memang dapat meningkatkan intensitas badai. Seperti yang terjadi pada badai Milton yang menakutkan, yang baru-baru ini meninggalkan jalur kehancuran di Florida. Zona biru keunguan yang kamu lihat adalah badai Milton, dilihat dari perspektif satelit. Pada tanggal 9 Oktober, badai ini membawa angin berkecepatan 249 km per jam dan menghantam wilayah tersebut dengan hujan lebat, angin yang merusak, dan gelombang badai yang mengancam jiwa.
Diperkirakan, kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai 34 miliar dolar yang dapat menjadikannya salah satu badai termahal dalam sejarah Amerika Serikat. Apa yang terjadi dengan badai Milton cukup rumit. Semuanya dimulai dengan air yang panas di Teluk Meksiko. Air hangat tersebut bertindak seperti pembangkit tenaga, memberikan badai ini energi yang dibutuhkan untuk berkembang. Dan kemudian, ada juga proses yang disebut penggantian dinding mata yang membantunya menjadi lebih besar. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Jadi, saat badai Milton mendekati pantai, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Badai ini berpapasan dengan arus udara yang bergerak cepat yang disebut arus jet yang mengalir tinggi di atmosfer. Biasanya, angin di bagian utara dan barat laut badai tidak sekencang angin di daerah lain. Tapi karena interaksi dengan jet stream, angin di bagian badai ini menjadi jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Hampir di setiap kesempatan, badai Milton mengejutkan semua orang dan menguat lebih cepat dari yang pernah kita lihat selama ini. Badai ini mengancam untuk menghantam pantai barat dan timur Florida dengan gelombang air yang berbahaya, sehingga membuat area Tampa Bay yang ramai, yang merupakan rumah bagi lebih dari 3 juta orang, berada dalam risiko yang serius. Jadi, bagaimana Milton bisa menjadi masalah besar? Nah, masalah ini dimulai di Samudra Pasifik bagian timur. Biasanya, angin topan mengikuti jalur yang cukup mudah ditebak. Berputar dari pantai Afrika, berlayar melintasi Atlantik dan mendapatkan kekuatan di perairan Karibia yang hangat. Namun Milton memiliki cerita yang berbeda dalam kisah asalnya. Badai ini bermula dari sisa-sisa depresi tropis yang melintasi semenanjung Yucatan dan bertemu dengan front yang terhenti di teluk. Begitu Milton mulai melaju, ia tidak bisa menahan diri. Namun ketika mencapai suhu laut yang mencapai rekor tertinggi, itu seperti memberinya minuman energi. Air hangat dan udara lembab adalah bahan yang sempurna untuk badai yang sedang bangkit. Dengan cepat, kecepatan angin Milton meningkat hingga 148 km per jam. Jadi, badai ini berubah dari badai tropis menjadi badai kategori 5 dalam waktu kurang dari 2 hari, yang pada dasarnya sangat gila dan tidak masuk akal. Seolah-olah itu belum cukup, badai Milton juga mengalami hal yang disebut penggantian dinding mata. Badai berputar mengelilingi mata yang sebagian besar jernih di bagian tengahnya. Namun, dalam semalam, Milton mulai membentuk pita-pita hujan baru di tepi luarnya, menciptakan cincin kedua di sekeliling matanya. Proses ini membantu Milton tumbuh lebih besar lagi, menyebarkan kecepatan angin dan memberikan jejak yang lebih besar. Milton seperti menanggalkan kulitnya dan bersiap-siap untuk menjadi lebih kuat. Badai Milton juga mengalami goyangan kecil di jalurnya yang mengubah arahnya. Kamu bisa membayangkannya seperti gasing yang tersenggol dan sedikit goyah sebelum menemukan keseimbangannya kembali. Goyangan itu berarti beberapa daerah bisa terkena dampak yang parah atau terhindar dari badai yang terburuk. Untungnya, badai Milton sedikit melemah karena perubahan angin yang rumit di atmosfer sampai akhirnya badai ini mencapai daratan. Setelah itu, badai ini bergerak melintasi semenanjung dan menuju ke laut, dengan cepat kehilangan kekuatannya saat menjauh dari perairan yang hangat. Meskipun kerusakan yang terjadi cukup signifikan, berita baiknya, jika bisa disebut demikian, adalah bahwa para ahli sejujurnya memperkirakan keadaan akan jauh lebih buruk. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan, seberapa dekatkah kecepatan angin Milton dengan kecepatan maksimum? Atau dengan kata lain, apakah ada batas seberapa kuat badai bisa terjadi? Jawabannya adalah ya, ada batas kecepatan untuk angin badai, tapi tidak ada angka yang pasti. Saat ini badai terkuat yang bisa terjadi adalah sekitar 322 km per jam. Namun, kecepatan maksimum tersebut dapat berubah tergantung pada banyak faktor seperti panas di lautan. Bayangkan lautan sebagai bahan bakar untuk badai. Semakin hangat airnya, semakin banyak bahan bakar yang bisa digunakan oleh badai. Para ahli percaya bahwa ketika terus menghangat, lautan dapat meningkatkan kecepatan angin dan dampak badai,
sehingga badai menjadi lebih kuat. Namun, hal-hal lain juga membantu mengetahui seberapa kuat badai bisa terjadi. Misalnya, panas di udara dan suhu di puncak awan sangat penting, karena keduanya juga memengaruhi seberapa cepat panas bergerak dari permukaan laut ke puncak badai. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa kecepatan angin maksimum dapat mencapai 354 km per jam hingga akhir abad ini. Jadi, hal ini jelas merupakan sesuatu yang perlu diawasi oleh para ahli untuk membantu mencegah bencana di masa depan. Seiring dengan langkah kita ke depan, sangat penting untuk terus meneliti dan mempelajari badai-badai ini. Semakin kita memahaminya, semakin baik kita dapat melindungi diri kita sendiri dan komunitas kita. Selamat datang di kapal pesiar Spirit of Discovery yang akan membawamu dalam perjalanan laut tak terlupakan di sekitar Kepulauan Kanari. Lautan biru yang tak berujung, makanan lezat, layanan terbaik, kabin premium, dan mimpi buruk yang mungkin akan kamu ingat seumur hidup. Inilah yang terjadi pada sebuah perjalanan mewah perusahaan Saga Cruise tahun lalu. Alih-alih bersantai selama pelayaran, para penumpang justru merasa takut dan ngeri, dan bahkan mengalami masalah kesehatan. Dan inilah alasannya. Pada 24 Oktober, kapal Spirit of Discovery mulai pelayaran selama 2 minggu di sekitar Kepulauan Kanari. Ada sekitar 1.500 orang di kapal. Sekitar 1.000 orang adalah penumpang dan sisanya awak kapal. Minggu pertama berjalan dengan baik, tapi kemudian kapal menghadapi masalah serius yang disebabkan alam. Terjadi angin kencang dan ombak besar. Kapten kapal memutuskan kembali ke Inggris lebih awal, namun keputusan itu terlambat. Kapal terjebak dalam badai besar di Teluk Biscay. Angin dahsyat dengan skala 11 menghantam kapal. Untuk memudahkanmu memahaminya, angin skala 11 ini mampu menumbangkan pepohonan beserta akarnya, menghancurkan bangunan tempat tinggal, dan memporak-porandakan seluruh kota. Badai semacam itu jarang terjadi, tapi Spirit of Discovery cukup beruntung untuk masuk ke pusatnya. Skala 11 ada di tempat kedua pada skala Beaufort yang menandakan kekuatan angin. Badai yang paling kuat memiliki skala 12, dan ini adalah angin topan. Angin mencapai kecepatan 100 km per jam, yang hampir sama dengan kecepatan rata-rata mobil di jalan raya. Tidak hanya mendorong Spirit of Discovery, angin ini juga menimbulkan ombak besar setinggi 7,5 meter. Bayangkan saja dinding air setinggi gedung 3 lantai runtuh di atas kapal yang sendirian. Pada saat itu, kapten mengirimkan pesan kepada semua penumpang melalui speaker kabin agar tidak ada yang meninggalkan tempat mereka. Dan suaranya terdengar cukup khawatir. Semua penumpang harus berbaring dan berpegangan erat. Menurut keterangan para saksi, kapal terjebak dalam badai selama kurang lebih 15 jam. Mereka berpegangan sekuat tenaga agar tidak menabrak dinding dan lantai. Selama itu, meja-meja berterbangan di kapal, piring-piring pecah, perabotan bergerak di seluruh kabin. Ombak menghancurkan jendela, partisi, dan pintu. Beberapa orang terjatuh karena tidak bisa berpegangan lama. Badai menghempaskan para penumpang dari langit-langit ke lantai, dari dinding ke dinding. Awak kapal mengubah ruang makan menjadi area medis untuk memberikan bantuan kepada yang terluka. Meskipun kondisi sulit dan mencekam, awak kapal bekerja dengan baik. Mereka secara rutin memberitahu penumpang tentang situasi terkini dan coba menenangkan semua orang. Tidak ada kepanikan dan kekacauan di atas kapal. Ketika badai akhirnya berakhir, kapal melanjutkan perjalanan dan akhirnya mencapai daratan, di mana para medis segera mengevakuasi 8 penumpang ke rumah sakit. Salah satu di antaranya tidak selamat dari badai ini. Beruntung kapal ini tidak menjumpai gelombang raksasa selama badai. Ini adalah fenomena alam yang bisa muncul saat badai dan bahkan di air tenang. Gelombang raksasa ini tingginya 18 meter. Seperti rumah 6 lantai, gelombang ini menghantam kapal dengan kecepatan luar biasa dan membalikannya. Kemudian gelombang itu tiba-tiba hilang. Ini sungguh dahsyat. Gelombang serupa pernah tercatat di Gulf Stream di lepas pantai Charleston, Carolina Selatan. Sangat menakutkan untuk berada di dekatnya. Sekarang kita kembali ke masa lalu untuk mengingat salah satu tragedi maritim paling mengerikan. Kita tidak sedang membicarakan Titanic. Ini tentang kapal Yunani Laconia yang berlayar dari pelabuhan Southampton, Inggris pada 19 Desember 1963 dengan lebih dari 600 orang di dalamnya.
Namun hanya 3 hari kemudian, sebuah tragedi mengerikan menimpa kapal tersebut di perairan Atlantik. Pada pukul 23, di ruang pangkas rambut terjadi kerusakan listrik. Masalah ini menyebabkan kebakaran yang dengan cepat menyebar ke ruangan lain. Para kru kapal tidak bisa mengatasinya karena api menyebar terlalu cepat. Awak kapal menyalakan alarm kebakaran, tapi tidak ada perintah untuk meninggalkan kapal. Baru 2 jam kemudian, kapten kapal memerintahkan para penumpang dievakuasi. Selama itu, orang-orang bersantai di kabin atau menikmati pesta di ballroom. Para kru mungkin berusaha memadamkan api tanpa menimbulkan kepanikan. Namun ketika situasi menjadi kritis, evakuasi pun dimulai. Orang-orang panik dan berlarian menuju Skocie, tapi banyak yang tidak berhasil masuk. Salah satunya adalah John Morris. Dia selamat dari bencana ini dan membagikan kenangannya tentang bagaimana dia memasukkan keluarganya ke Skocie sementara dia tetap di kapal. Dia bahkan tidak memakai jaket pelampung. Karena tidak bisa kemana-mana, kru kapal membuka bar agar orang-orang bisa sedikit bersantai. Namun pada saat itu, ketel uap meledak di dalam kapal dan menjadi jelas bahwa kapal tidak akan bertahan lama. John Morris memutuskan untuk melompat ke air dengan mengenakan tuksedonya. Begitu berada di air, dia berpegangan pada sepotong kayu kargo dek dan berenang sejauh mungkin dari kapal. Kapal raksasa itu bisa tenggelam kapan saja, dan ketika benda sebesar itu turun ke dasar laut, ia akan membentuk corong air yang menarik semua yang ada di sekitarnya. Tim penyelamat tiba di lokasi beberapa waktu kemudian. Beruntung, istri John Morris yang sedang hamil dan putranya yang masih kecil selamat. Tapi sayangnya, ibu mertuanya tidak selamat dari bencana tersebut, seperti banyak orang lain pada hari itu. Tentu saja setelah kejadian ini, Kementerian Kelautan Niaga Yunani memulai penyelidikan menyeluruh. Selama 2 tahun, mereka mengumpulkan informasi dari para penumpang dan kapten kapal, mempelajari karakteristik teknis kapal, dan akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan. Menurut mereka, kru kapal terlambat memberikan perintah evakuasi. Tidak semua penumpang bisa naik ke Skocie. Namun setengah dari Skocie tersebut tetap di kapal karena kekacauan yang terjadi selama evakuasi. Beberapa perwira kapal dituduh lalai, tapi kapten dan mualim satu yang paling banyak mendapat kritikan. Adapun John Morris, dia menyatakan bahwa dia merasa dirinya berada di bawah perlindungan pada hari itu. Kisah lain yang tidak biasa terjadi di sebuah kapal pesiar baru-baru ini. Peringatan spoiler, kapal tidak tenggelam. Tidak ada evakuasi, dan cuacanya bagus. Namun bagi banyak penumpang, perjalanan ini sangat menyulitkan. Bayangkan kamu telah bekerja untuk waktu lama dan menabung untuk melakukan perjalanan impian dengan kapal pesiar Celebrity Mercury di Karibia. Kamu tiba di Carolina Selatan, tempat kapal memulai perjalanannya. Kamu naik ke kapal, menantikan istirahat selama seminggu. Awalnya, semua berjalan baik. Penumpang bersenang-senang, koki memasak hidangan lezat, dan pemandangan siang hari yang indah berubah menjadi pesta di malam hari. Namun tiba-tiba banyak penumpang mulai muntah. Ada yang bergegas menuju toilet, dan ada yang tetap tinggal dan muntah tepat di aula. Pelayaran berubah kacau. Semakin banyak orang merasa mual karena keracunan yang belum diketahui sebabnya. Kamu juga mengunjungi restoran dan menyantap hidangan laut. Tapi untungnya kamu terhindar dari keracunan ini yang dialami lebih dari 400 penumpang lainnya. Hampir 1 dari 4 orang di dalam kapal mengalami masalah pencernaan. Ada hampir 2.000 orang dan seperempatnya dalam kondisi buruk. Para anggota kru melakukan pembersihan tanpa henti. Mereka membilas dek, memberi pil anti mual, dan meminta penumpang untuk tidak meninggalkan kabin hingga sembuh. Kapten kapal mengirimkan beberapa sampel ke darat untuk menentukan penyebab keracunan. Sayangnya, pengalaman berpesiar itu sudah ternodai dan semua penumpang memiliki kenangan buruk. Perusahaan pengatur perjalanan memberi tiket yang dapat digunakan pada pelayaran berikutnya. Ini bukan pengalaman menyenangkan, tapi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Sekarang, bayangkan jika alih-alih hanya merasa mual, orang-orang terinfeksi sejenis bakteri yang mengubah mereka menjadi zombie. Itu akan jauh lebih menarik dan menakutkan. Menurutmu, apakah kamu bisa bertahan hidup di kapal yang penuh dengan zombie? Dan bagaimana caranya? Ceritakan di kolom komentar ya.
Salju di atas kepalamu terbelah menjadi dua tepat di depan matamu dan mulai berjatuhan menuruni lereng yang membeku ke tempat peristirahatannya yang jauh di bawah. Apapun yang menghalanginya akan hancur di bawah tumpukan salju serta puing-puing yang sangat besar. Kamu sedang menyaksikan longsoran salju, salah satu bencana alam yang paling berbahaya. Tapi bagaimana jika aku ceritakan tentang jenis longsoran salju yang lain yang tidak kalah mengerikannya dengan longsoran salju di gunung? Dan yang paling aneh adalah longsoran ini terjadi di bawah air. Longsoran salju bawah air adalah fenomena alam yang sangat kuat dan berbahaya, seringkali jauh lebih berbahaya daripada longsoran di darat. Longsoran salju bawah laut memiliki potensi untuk menimbulkan malapetaka di seluruh planet yang mengarah ke konsekuensi bencana. Hal yang paling mengkhawatirkan, mereka terjadi sepanjang waktu di bawah permukaan laut, tidak mungkin dilihat, diprediksi, dan sangat sulit diukur. Longsoran salju semacam itu bisa mencapai 100 kali lebih besar daripada longsoran salju di daratan dan menimbulkan risiko besar bagi komunikasi dunia yang mampu membuat seluruh planet ini tidak memiliki internet. Tapi kita akan membahasnya nanti. Pertama, yuk kita kembali ke masa lalu 60.000 tahun yang lalu. Kita berada di dekat pantai barat Laut Afrika, siap untuk menyaksikan dampak dahsyat dan luar biasa besar dari longsoran salju bawah laut yang sangat besar. Kejadian ini bermula dari tanah longsor bawah air yang cukup kecil di Ngarai Agadir. Pada awalnya, material yang longsor hanya sebesar 1,5 km kubik, tapi dalam waktu singkat, massa ini bertambah lebih dari 100 kali lipat ukurannya saat melintasi dasar Samudra Atlantik. Saat longsoran salju melaju dengan cepat dan membesar, longsoran tersebut membawa kerikil, pasir, bebatuan, dan lumpur. Longsoran salju ini mengukir jalur yang menghancurkan melalui salah satu ngarai bawah laut terbesar di dunia, memusnahkan semua bentuk kehidupan hewan dan tumbuhan yang dilaluinya. Aliran bencana ini begitu kuat sehingga benar-benar mengikis ngarai sepanjang 400 km, memotong ratusan meter ke sisi-sisinya, dan merusak area seluas 4.500 km persegi yang merupakan area seluas lebih dari 3,5 kota New York. Adapun kekuatan alirannya sangat besar sehingga mendorong batu-batu besar ke atas dinding ngarai sampai ketinggian hingga 130 meter. Sebelum para ilmuwan menemukan bukti dari peristiwa bencana ini, mereka sangat meremehkan skala kehancuran yang disebabkan oleh longsoran salju bawah laut. Ngomong-ngomong, bencana dahsyat ini tidak hanya bisa dimulai dari lautan yang jauh, tapi juga dari muara sungai. Yuk kita kembali ke tanggal 14 Januari 2020 dan lihat sendiri. Arus kekeruhan, aliran air yang cepat dan menurun yang mengandung banyak sedimen mengalir lebih dari 1.100 km dari muara sungai Kongo ke laut dalam. Arus ini muncul karena dua faktor, banjir besar di sepanjang sungai Kongo pada akhir Desember 2019 dan pasang air laut yang luar biasa besar. Hal ini mengakibatkan longsoran pasir dan lumpur, volumenya setara dengan sepertiga dari semua sedimen yang dihasilkan setiap tahun oleh semua sungai di dunia. Longsoran sedimen ini semakin cepat, kecepatannya meningkat dari 5 meter per detik di bagian atas ngarai Kongo menjadi 8 meter per detik ketika mencapai ujung saluran hampir 1.126 km jauhnya dari garis pantai. Rute ini menjadikannya longsoran sedimen terpanjang yang pernah diukur di planet kita. 2 hari kemudian, aliran tersebut mencapai lautan dalam. Longsoran tersebut memutus 2 kabel telekomunikasi di dasar laut, memotong kecepatan data internet di seluruh Afrika bagian barat, tengah, dan selatan. Sebelum bencana ini terjadi, para ilmuwan menganggap bahwa mengukur longsoran laut dalam yang dahsyat tidaklah praktis, tapi aliran sedimen di ngarai Kongo dapat dipantau secara langsung, yang akhirnya memungkinkan para peneliti untuk menilai bagaimana banjir sungai besar terhubung ke laut dalam. Mereka juga menyimpulkan bahwa seberapa sering longsoran salju di bawah laut terjadi tergantung pada lokasi pengamat berada.
Ngarai dasar laut yang dekat dengan muara sungai dapat mengalami beberapa longsoran salju kecil setiap tahunnya. Sistem lain yang jauh dari muara sungai seperti Ngarai Agadir hanya dapat mengalami satu longsoran besar setiap 10.000 tahun atau lebih. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa yang dapat memicu longsoran salju di bawah permukaan laut? Ya, gempa bumi, topan, air pasang, banjir sungai, dan bahkan letusan gunung berapi. Karena iklim kita yang berubah, kejadian-kejadian seperti itu menjadi semakin sering dan intens. Pada saat yang sama, pemicu-pemicu ini tidak berarti bahwa longsoran salju pasti akan terjadi. Mereka juga tidak berhubungan dengan skala kejadian. Lihat aja sendiri, pada tahun 1755, gempa bumi dahsyat menghantam pesisir Portugal, meluluh lantakkan sebagian besar kota Lisbon. Puluhan ribu orang kehilangan nyawa dalam bencana tersebut, tapi gempa tersebut hanya memicu longsoran salju bawah laut yang kecil. Dan pada tahun 1929, gempa bumi besar di lepas pantai Newfoundland, Kanada, memicu longsoran salju bawah laut terbesar yang pernah tercatat. Aliran tersebut bergerak dengan kecepatan 68 km per jam, membawa batu-batu besar, pasir, dan lumpur. Longsoran salju tersebut memutus 11 kabel dasar laut dalam perjalanannya menuruni bukit. Longsoran salju itu begitu kuat sehingga menghasilkan tsunami yang merenggut nyawa 28 orang di sepanjang garis pantai. Longsoran salju bawah laut sama sekali tidak terlihat karena terjadi jauh di bawah permukaan laut sehingga sangat sulit untuk dipelajari. Tapi kita harus menemukan cara karena aliran ini sangat penting. Aliran ini mengangkut sedimen, nutrisi, dan bahkan polutan melintasi dasar laut. Tim peneliti dari Liverpool memutuskan untuk mengungkap misteri ini. Selama 40 tahun terakhir, mereka telah mengumpulkan lebih dari 300 sampel dari dasar laut. Dikombinasikan dengan data seismik dan batimetri yang merupakan istilah yang digunakan untuk pemetaan lautan, mereka berhasil merekonstruksi longsoran bawah laut yang sangat besar. Ini adalah pertama kalinya longsoran salju bawah laut sebesar ini dipetakan. Hal yang lebih keren lagi, peristiwa itu sendiri dimulai dengan cukup sederhana, tapi dengan cepat berkembang menjadi longsoran salju kolosal yang tumbuh hingga lebih dari 200 meter. Untuk menempatkannya dalam perspektif, bayangkan longsoran salju seukuran gedung pencakar langit yang meluncur dari Liverpool ke London, memotong parit sedalam 30 meter dan selebar 15 kilometer. Kemudian longsoran salju tersebut menyebar ke area yang lebih luas dari Inggris, menutupinya dengan pasir dan lumpur setinggi beberapa meter, dan itu seperti mengubur seluruh negara. Temuan ini sebenarnya merupakan masalah besar karena menunjukkan tanah longsor bawah laut yang kecil sekalipun bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat besar dan sangat merusak. Tapi itu bukan yang terburuk. Pikirkan tentang kabel internet bawah laut yang sangat penting untuk komunikasi global. Ada lebih dari 550 kabel dasar laut yang aktif di seluruh dunia. Panjang gabungannya mencapai 1,4 juta kilometer. Itu cukup untuk mengelilingi planet kita sebanyak 35 kali. Ketika longsoran salju bawah laut memutus kabel dasar laut, efeknya biasanya sangat mahal dan menghancurkan. Sebagai contoh, tahun 2006 gempa bumi di Taiwan memicu longsoran salju bawah laut yang memutus banyak kabel dasar laut yang menghubungkan Asia Tenggara dengan seluruh dunia. Operator internet terbesar di Tiongkok mengalami kehilangan trafik sebesar 90% ke Amerika Serikat pada puncak kejadian. Sedangkan untuk Taiwan sendiri mengalami kehilangan trafik antara 74 sampai 100% ke pulau-pulau tetangganya. Jadi sekarang kamu mungkin mengerti mengapa kita perlu mempelajari lebih lanjut tentang fenomena alam ini. Untungnya para peneliti di Universitas Tulane telah menemukan cara untuk mempelajarinya dalam bentuk 3D. Penelitian sebelumnya hanya mengamati longsoran bawah laut dalam bentuk 2D yang tidak memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana perilaku mereka sebenarnya. Penelitian baru ini berfokus pada bagaimana aliran bawah laut berinteraksi dengan mini basin, fitur alami di dasar laut yang terlihat seperti mangkuk dangkal. Meskipun disebut mini, mangkuk-mangkuk ini bisa sangat besar hingga 10 km persegi atau sekitar 2 kali ukuran City Park di New York.
Ketika arus kekeruhan mengalir ke dalam mini basin ini, arus tersebut tidak berhenti begitu saja. Arus tersebut menghantam sisi yang jauh dan berputar kembali seperti pusaran air di sungai. Arus yang berputar-putar ini memindahkan sedimen sebelum mengendap di dasar laut. Ukuran mini basin dan kecepatan arus dapat mengubah perilaku arus. Jika basin besar dan arusnya lambat, basin tersebut akan terisi sedimen. Tetapi jika kamu meningkatkan kecepatan arus atau mengecilkan basin, arus mulai meluap menumpahkan air ke dalam basin. Untuk mempelajari semua ini, para peneliti menciptakan versi mini dari mini basin di kolam dan menggunakan kecepatan aliran yang berbeda untuk mensimulasikan arus kekeruhan. Mereka bahkan membuat campuran sedimen mereka sendiri untuk melihat bagaimana berbagai ukuran partikel akan berperilaku. Pada akhirnya mereka berhasil meniru kondisi lautan di dunia nyata, tetapi dalam skala yang lebih kecil dan mudah dikelola. Cukup keren kan? Ada sebuah tempat di bumi yang sangat berbahaya, bahkan makhluk yang paling menakutkan saat ini pun tidak akan bertahan lama di sana. Tempat ini dulunya berada di tempat yang sekarang kita sebut sebagai Maroko bagian tenggara, tanah yang disebut Kem Beds. Kisah tempat ini berawal dari periode Kapur sekitar 100 juta tahun yang lalu. Tempat ini mungkin terlihat seperti tempat yang indah pada pandangan pertama, hutan hijau yang rimbun, sungai yang berkilauan di bawah sinar matahari, hingga kamu bertemu dengan dinosaurus yang sangat menakutkan. Singa atau hiu di masa sekarang gak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan oleh fosil-fosil tersebut. Kem Beds didominasi oleh predator yang menakutkan dan yang paling seram, 3 dinosaurus predator terbesar yang pernah ditemukan. Misalnya, Spinosaurus. Dinosaurus ini tidak seperti yang kamu bayangkan, setengah reptil, setengah monster, dengan tinggi lebih dari 15,2 meter, lebih besar dari T-Rex. Makhluk hibrida dengan moncong seperti buaya dan layar di punggungnya ini hidup di hutan, tapi dino ini bisa menyelam ke dalam sungai sehingga tidak ada perairan yang aman darinya. Ia bisa menangkap ikan-ikan besar seolah-olah mencomotnya dari perairan dangkal. Ada juga Carcharodontosaurus, karnivora dengan nama yang secara harfiah berarti kadal bergigi hiu. Giginya yang setajam silet dapat mengiris daging dengan mudahnya. Monster ini berdiri hampir setinggi rumah dan lebih cepat, lebih kuat dan lebih agresif daripada hampir semua hewan yang pernah hidup di bumi. Ada juga Deltadromeus, dinosaurus yang mirip raptor yang diciptakan untuk kecepatan. Ia seperti seorang ninja yang bergerak cepat yang mengintai mangsanya dengan presisi yang mengerikan. Oh, dan langit juga merupakan tempat yang menyenangkan dengan semua makhluk pterosaurus yang berterbangan. Mereka sering disalahartikan sebagai dinosaurus terbang, tapi sebenarnya mereka adalah jenis yang berbeda, lebih mirip sepupu dekat dinosaurus. Reptil yang megah ini membumbung tinggi di atas Kem Beds dan memiliki rentang sayap yang bisa membentang hingga 9,1 meter. Jari-jarinya berbulu dengan jari keempat seperti kelelawar. Mereka dapat meluncur di udara dengan mudah berkat kerangka mereka yang sangat ringan. Namun, bukan hanya dinosaurus yang membuat Kem Beds begitu mengerikan. Perairan ini juga menyembunyikan rahasia gelapnya sendiri. Airnya adalah rumah bagi ikan raksasa dan makhluk yang mirip buaya. Rahang mereka cukup kuat untuk meremukkan tulang dan mereka mengintai di bawah permukaan menunggu apapun yang tidak beruntung untuk jatuh ke jalur mereka. Salah satu makhluk sungai itu adalah Sarcosuchus yang juga disebut buaya super. Dengan panjang sekitar 12,2 meter, buaya ini dapat dengan mudah menelan manusia dewasa. Atau lebih baik lagi, ia bisa melawan dinosaurus dewasa dan menang. Rahangnya mengatup dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan tidak ada makhluk apapun, bahkan Spinosaurus sekalipun, yang bisa selamat darinya. Kaulekan juga sering nongkrong di sungai-sungai. Mereka adalah predator mengerikan yang dapat dengan mudah menelan ikan besar secara utuh. Mereka memiliki sirip menjijikkan yang menyeramkan, yang bergerak dengan cara yang mirip dengan gerakan lengan dan kaki manusia. Mereka juga bisa mengangkat kepala mereka seperti manusia karena adanya sendi khusus di tengkorak mereka.
Fakta menarik, kita mengira bahwa monster-monster ini telah punah 66 juta tahun yang lalu bersama dengan dinosaurus. Tapi baru-baru ini kita menemukan mereka hidup dan berkembang di Samudra Hindia. Ternyata mereka hanya bersembunyi di perairan dalam. Mereka bahkan mungkin sama sekali tidak menyadari adanya asteroid dinosaurus atau manusia. Jangan khawatir, selama jutaan tahun mereka pada dasarnya tidak berbahaya. Ukurannya menjadi 4-5 kali lebih kecil meskipun beratnya masih sekitar 200 kg. Bayangin aja seperti apa mereka di masa lalu. Perairan Kem-Kem juga merupakan rumah bagi ikan langfish raksasa dan makhluk air menyeramkan lainnya. Jadi kamu bahkan tidak bisa minum atau berenang dengan aman tanpa digigit oleh sesuatu. Tempat yang luar biasa. Bahkan kura-kura di sana berukuran sebesar mobil. Bayangin mencoba bertahan hidup di dunia di mana makhluk seperti ini ada di mana-mana. Dan sungguh di mana-mana. Tempat ini menjadi unik bukan karena binatang buas yang hidup di sana, tapi karena banyaknya predator. Kamu mungkin berpikir seharusnya tidak semudah itu bagi semua predator ini untuk berkumpul di satu tempat kan? Dan kamu benar, sepertinya mangsa sangat langka di sana. Itu bahkan lebih mengerikan, semua predator berkeliaran di sekitar berburu apapun yang tersisa. Dan kalau nggak ada, mereka akan bertarung satu sama lain. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Mungkin memang begitulah kehidupan saat itu dan seluruh penjuru bumi memang gila seperti itu. Atau apakah ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini? Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mungkin itu hanya karena kita menemukan fosil predator. Sementara hewan-hewan yang normal dan bersahabat telah lenyap, catatan fosil mungkin keliru. Tapi siapa yang tahu ya? Dan lingkungannya sendiri sama menariknya dengan binatang buas yang tinggal di sana, hanya saja sedikit lebih bersahabat. Sulit dibayangkan, namun di masa lalu gurun ini merupakan surga hijau, hangat dan penuh dengan sungai. Panasnya matahari menghanguskan tanah, iklimnya panas, begitu panas sehingga bahkan kutubnya pun terasa hangat. Cuaca di sana sangat ekstrem, musim kemarau diikuti badai dahsyat membentuk tanah dan kehidupan. Sungai-sungai raksasa mengukir jalan melalui lanskap ini. Sungai-sungai itu membentang dari Sahara, bermuara di Samudra Tethys kuno di sebelah utara. Jika kamu berada di sana, kamu akan melihat cekungan yang luas dan saling terhubung, dan di luarnya Samudra Atlantik bagian tengah. Dataran banjir membentang di bawah langit yang terik, sungai-sungainya sama liarnya dengan hewan-hewan setempat, mengalir dengan malas di satu hari, namun mengamuk seperti binatang buas di hari berikutnya. Pada awalnya sungai-sungai ini sangat kuat, mengukir saluran-saluran yang dalam di daratan dan menciptakan gundukan pasir yang luas. Tapi seiring berjalannya waktu, sungai-sungai tersebut melambat dan lanskap berubah menjadi kolam-kolam dangkal dan dataran yang tertutup garam. Ketika berangsur-angsur menyusut, air meninggalkan tambal sulam lahan basah dan perairan yang bergerak lambat. Saat ini Kem-Kem Beds adalah gurun pasir yang luas dan berbatu, di mana waktu telah berhenti selama jutaan tahun. Jika kamu mengunjunginya, kamu akan melihat tebing raksasa dengan permukaan berbatu yang berkelok-kelok di sepanjang perbatasan Maroko dan Aljazair, bermandikan cahaya matahari yang terik. Di bawah kakimu akan terdapat lapisan-lapisan fosil sejarah. Itulah salah satu alasan mengapa para ilmuwan sangat terpesona dengan tempat ini, karena tempat ini merupakan salah satu koleksi fosil terlengkap yang pernah ditemukan di Afrika bagian utara. Tentu saja ada fosil-fosil dari bagian lain di Afrika, seperti formasi Baharia di Mesir. Tapi itu tidak memberitahu kita banyak hal tentang kehidupan di masa itu, tidak seperti di Kem-Kem. Itu semua karena sungai-sungai yang kita sebutkan tadi, di tempat-tempat yang lebih panas dan kering, sungai telah terkikis atau terkubur di bawah pasir. Penemuan pertama dari Kem-Kem dimulai pada akhir tahun 1940-an. Seorang ilmuwan bernama Schubert menemukan fosil ikan bertulang di sepanjang lereng dekat perbatasan Maroko Aljazair. Beberapa tahun kemudian, seorang ahli paleontologi bernama René Lafocate membawa temuannya ke tingkat yang lebih tinggi. Bepergian dengan menunggang unta, dia menjelajahi lanskap gurun dan menemukan harta karun berupa fosil.
Dia menemukan sebagian kerangka dinosaurus herbivora besar dan akhirnya setidaknya ada satu makhluk yang damai di Camp Bats. Raksasa berleher panjang ini berkeliaran di lembah-lembah sungai purba dan memakan dedaunan seperti anak yang baik. Selama beberapa dekade berikutnya, para ilmuwan hanya melakukan ekspedisi perburuan fosil skala kecil ke tempat ini dan ada beberapa penemuan kecil yang dibuat di sana-sini. Kemudian pada tahun 1970-an, ahli paleontologi Jerman Helmut Alberti memimpin timnya ke Camp Bats. Saat itulah segalanya berubah menjadi gila. Mereka menemukan fosil ikan prasejarah, buaya, dinosaurus, dan potongan-potongan Spinosaurus yang terkenal itu. Bayangkan jika kamu menjadi salah satu ilmuwan dalam tim tersebut, mungkin kamu akan melompat-lompat kegirangan. Pada pertengahan tahun 90-an, penemuan fosil berubah secara dramatis. Spesies baru yang luar biasa diidentifikasi dari Camp Bats. Selama bertahun-tahun, kecepatan penemuan semakin meningkat. Ahli paleontologi dipersenjatai dengan alat dan teknik baru, telah menemukan lebih banyak fosil daripada sebelumnya. Dan masih banyak lagi yang akan ditemukan. Pulau Sandy adalah daratan menyeramkan yang muncul di peta dunia selama hampir 200 tahun sebelum akhirnya lenyap di telan bumi. Terletak di Pasifik Selatan di antara Australia dan Kaledonia Baru, pulau hantu ini pertama kali didokumentasikan oleh para penjelajah pada abad ke-18 dan terus muncul di peta dan bahkan survei ilmiah. Namun ketika sebuah kapal penelitian berlayar melalui lokasinya pada tahun 2012, mereka tidak menemukan apapun kecuali perairan terbuka. Mereka bahkan mengukur kedalaman laut di tempat ini, dan kedalamannya selalu lebih dari 1.200 meter. Jadi tidak mungkin ada daratan besar yang bersembunyi di bawah air. Yang lebih aneh lagi, ketika mencari koordinat persisnya di Google Earth, kamu masih akan melihat garis samar yang mirip pulau panjang dan sempit, tapi tidak ada daratan yang terlihat. Teori-teori tentang hilangnya pulau ini membahas tentang kemungkinan kesalahan kartografi, tapi misteri bagaimana sebuah pulau menipu dunia selama berabad-abad masih belum terpecahkan. Bicara tentang pulau misterius, ayo selami teka-teki Pulau Hashima, terletak di lepas pantai Nagasaki, Jepang. Pulau kecil ini dulunya fasilitas pertambangan batu bara yang ramai, penuh dengan pekerja dan keluarga. Namun seiring menurunnya permintaan batu bara, pulau ini ditinggalkan pada tahun 1970-an dan meninggalkan sebuah kota hantu. Saat ini Hashima menjadi pulau sunyi dengan reruntuhan bangunan beton dan vegetasi yang lebat. Dan jika cukup berani, kamu bisa melakukan tur virtual menggunakan Google Earth. Tapi ada tempat lain di mana peta digital tidak akan memungkinkanmu melihat banyak hal, seperti Kepulauan Ward di Australia. Jika mencari koordinatnya, kamu akan melihat banyak titik gelap di dekat pantai. Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi liar di dunia maya yang memicu rasa ingin tahu tentang apa yang mungkin tersembunyi di bawah permukaan. Apakah hanya sebuah kesalahan atau mungkinkah memang ada satwa liar tidak biasa di sana? Masih belum ada jawaban pasti untuk area tersembunyi ini, tapi wilayah ini memang bagian dari area perlindungan satwa liar. Tempat ini merupakan zona penting bagi singa laut Australia dan anjing laut bulu Selandia Baru. Jadi, titik-titik hitam itu bisa jadi merupakan bagian dari rencana untuk menjaga segala sesuatunya tetap tertutup dan terlindungi. Dari pulau-pulau menyeramkan beralih ke tempat-tempat yang ditinggalkan. Jika berkendara di Rio de Janeiro, kamu mungkin akan melihat sesuatu yang aneh. Sekelompok sinterklas seram, tongkat permen pudar, dan perosotan berkarat yang dikelilingi palem dan pepohonan rimbun. Inilah Park Alban Noel, sebuah taman hiburan bertema Natal menakutkan dan terbengkalai di Brasil. Pencipta taman ini punya mimpi besar. Ia berpikir tempat ini akan menjadi atraksi ekletik yang besar dengan area bertema yang berbeda. Kita bicara area seluas 460 lapangan sepak bola. Pekerjaan dimulai pada tahun 2000, tapi tempat ini ditutup beberapa tahun kemudian setelah penciptanya meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil hanya beberapa meter dari pintu masuk taman. Saat ini, tempat hiburan itu perlahan dipenuhi karat. Ini terasa seperti sesuatu yang ada di film fiksi ilmiah, tapi cincin warna-warni itu ada di bumi, tepatnya di Taman Nasional Yellowstone.
Dengan diameter 112 meter, tempat ini merupakan sumber air panas terbesar di Amerika Serikat dan ketiga terbesar di dunia. Ketika melihatnya dari atas, warna-warninya berasal dari berbagai jenis bakteri yang bertindak seperti filter termografi. Setiap jenis bakteri tumbuh subur pada suhu yang berbeda, dan warnanya mencerminkan tingkat panas di berbagai bagian mata air. Perhentian berikutnya adalah Italia, di mana kamu bisa menemukan Villa de Vecchi, yang juga dikenal sebagai rumah merah atau rumah hantu. Untuk setiap rumah hantu, ada legenda urban di baliknya. Meskipun yang akan kami sampaikan belum terkonfirmasi, kisahnya cukup menarik dan benar-benar aneh. Dibangun pada pertengahan abad ke-19 oleh Count Felix de Vecchi, kediaman musim panas yang dulunya megah ini dengan cepat menjadi tempat terjadinya tragedi. Istri sang bangsawan meninggal secara misterius, dan putrinya menghilang, tidak pernah terlihat lagi. Karena merasa terpukul, sang bangsawan konon menghabiskan sisa hidupnya untuk mencari jawaban. Seiring tahun, rumah ini menjadi rusak, dan legenda setempat menambah reputasi angkernya. Beberapa orang mengaku mendengar suara-suara aneh atau melihat sosok hantu, sementara yang lain bercerita tentang ritual tak biasa yang mungkin terjadi di sana. Meskipun runtuh dan ditumbuhi banyak tanaman, Villa de Vecchi tetap populer bagi mereka yang tertarik dengan sejarahnya yang menakutkan. Setelah menjelajahi bangunan-bangunan menakutkan dan terbengkalai yang dibuat oleh manusia, mari kita lihat tempat di mana kekuatan alam meninggalkan bekas yang sangat besar. Kawah meteor di Arizona. Situs ini terbentuk dalam sekejap, sekitar 50.000 tahun lalu, saat sebuah meteorit besi nikel besar menghantam bumi. Dengan lebar kurang dari 1,2 km dan kedalaman 170 meter, kawah ini merupakan salah satu situs tumbukan yang paling terpelihara di dunia. Berdiri di tepiannya, kamu hampir bisa membayangkan kekuatan tumbukan yang luar biasa, memusnahkan semua yang ada di sekitarnya. Saat ini, kawah meteor ini menjadi landmark geologi yang menarik, serta mengundang perhatian para ilmuwan dan pengunjung yang penasaran. Dari sudut pandang Google Earth, area di Niger ini terlihat menyeramkan, dengan semacam kumpulan kubah kaca menghiasi lanskap hampir seperti koloni antar planet. Pada kenyataannya, itu hanyalah ilusi. Kubah itu sebenarnya adalah lubang-lubang kecil berbentuk setengah lingkaran dan merupakan bagian dari proyek Just Dig It. Lubang-lubang ini yang dikenal sebagai tanggul air atau senyum bumi digali untuk menampung air hujan dan memulihkan lahan yang kering dan rusak. Ini metode sederhana tapi jenius yang bantu hidupkan kembali daerah yang mengalami penggurunan. Dengan memerangkap air, tanggul air ini memungkinkan vegetasi tumbuh kembali, mendinginkan tanah, dan menghidupkan kembali ekosistem. Kamu mungkin pernah mendengar tentang garis Nazca yang terkenal di Peru, bukan? Kita bicara tentang geoglif kuno besar yang diukir di padang pasir, yang berbentuk seperti laba-laba, monyet, dan burung kolibri. Nah, baru-baru ini, sesuatu yang serupa muncul dan membuat internet ramai. Sosok baru ini yang terletak di puncak gunung, sangat mirip dengan babi hutan. Meskipun sangat keren bisa menemukan potensi geoglif baru, kurangnya informasi dan tepian yang tidak terlalu rapi membuat kami berpikir ini hanyalah sebuah formasi alami. Tapi ini cukup menarik. Namun jika pergi ke selatan ke Chili, kamu akan menemukan geoglif yang sesungguhnya. Kita bicara tentang raksasa Atacama yang tingginya sekitar 119 meter. Apa yang terlihat seperti gambar lucu ini tampaknya mewakili semacam sosok spiritual atau dewa. Tidak ada bukti kuat tentang arti sebenarnya dari gambar itu, tapi para ahli percaya desain ini mungkin berfungsi sebagai kalender astronomi awal. Titik-titik di bagian atas dan samping kepala konon menunjukkan musim berdasarkan posisinya terhadap bulan. Kamu mungkin juga akan menemukan beberapa bangkai kapal misterius saat menjelajahi Google Earth, seperti MV Plassey di Irlandia. Kapal ini mengalami nasib tragis pada tahun 1960 ketika badai besar dan angin kencang menghempasnya ke daratan di Finis Rock, melubangi bagian bawah kapal. Air mulai mengalir deras dari bawah. Setelah berteriak dan berlarian ke segala arah, para kru berhasil keluar dari kapal. Saat ini sisa-sisa kapal masih berada di Finis Rock dan telah menjadi daya tarik yang populer.
kamu masih bisa melihat lambung kapal yang terus hancur seiring waktu, membuatnya semakin terlihat menyeramkan. Dan kami juga punya sesuatu yang menarik tentang kapal Titanic. Memang benar bahwa kapal ini berada hampir 4.000 meter di bawah air, jadi tidak bisa dilihat dengan kamera satelit. Namun jika mengetik koordinat ini di Google Earth, kamu akan menemukan lokasi kecelakaan Titanic. Tempat ini tidak terlalu menyeramkan, hanya berupa hamparan lautan biru yang luas. Namun tetap saja cukup menarik untuk mendapat gambaran betapa jauh lokasi mereka dari manapun pada malam tragis ketika kapal itu tenggelam.